Bab 791. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Medan pedang adalah cara paling ampuh bagi praktisi pedang untuk memadatkan medan pedang seperti medan pedang. Praktisi pedanglah yang memadatkan medan pedang dengan melepaskan ki pedang, potensi pedang, makna pedang, dan lingkungan pedang yang kuat milik mereka sendiri. Di medan pedang ini, praktisi pedang dapat mengendalikan atribut apapun yang berhubungan dengan pedang sesuka hati. Dengan kata lain, bagi praktisi pedang, jika mereka dapat mencapai tingkat memadatkan medan pedang, itu setara dengan memiliki salah satu cara kendo terkuat di dunia seni bela diri. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, Su Li menggunakan pedang bintang untuk menyatukan medan pedangnya dengan kekuatan kendonya yang kuat. Lapangan pedang ini disebut medan pedang bintang. Di medan pedang ini, Putra Iblis Darah, apakah kau masih memiliki keyakinan untuk mengalahkanku? Alis Su Li sedikit bergetar dan memegang pedang panjang itu erat-erat di tangannya. Matanya suram dan dingin menatap Putra Suci Iblis Darah di depannya. Melalui sentuhan dan pertempuran terpisah sebelumnya, dia merasa bahwa kekuatan Putra Suci Iblis Darah memang telah meningkat beberapa kali lipat, yang membuatnya harus menggunakan cara medan pedang, dan kemudian dengan cepat mengakhiri pertempuran. Haha, mendengar apa yang dikatakan Su Li, Putra Iblis Darah itu langsung tersenyum beberapa kali, dan tatapannya berubah dingin. Ia menatap Su Li dan berkata samar-samar, kau bukan satu-satunya yang memiliki cara yang tak terkalahkan. Meskipun domain pedang adalah cara yang paling kuat dari praktisi pedang, itu tidak bisa dihancurkan. Dengan kata-kata ini, tubuh Putra Iblis Darah itu tiba-tiba bergetar, dan lapisan kabut darah yang kuat dan mendominasi menyebar liar di sekitar Putra Iblis Darah itu. Kabut darah mengembun di sekitarnya dan menjadi semakin pekat. Bau darah yang kuat meresap ke ruang ini. Su Li sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang membeku, sepertinya kau telah diwarisi oleh leluhur Iblis Darah. Bagus, Putra Iblis Darah itu terbungkus kabut darah, dan seluruh bentuk manusia itu sama seperti baru saja keluar dari tong pewarna darah, memancarkan kabut merah darah. Meskipun dikatakan bahwa saat ini, Putra Suci Iblis Darah berada di medan pedang bintang yang dipadatkan oleh Su Li, tetapi Putra Suci Iblis Darah dikelilingi oleh kabut darah. Tampaknya dia memisahkan kembali medan ruang angkasa dengan kabut darahnya sendiri dan menempatkan dirinya di medan ruang angkasa lainnya, memisahkan sepenuhnya medan pedang bintang. Leluhur Iblis Darah adalah leluhur dari keluarga darah. Aku bisa menjadi Putra Iblis Darah justru karena aku memiliki darah leluhur Iblis Darah yang kuat. Selain itu, aku adalah orang yang paling cocok untuk mempraktikkan orang bijak dan dharma yang ditinggalkan oleh leluhur Iblis Darah. Putra Iblis Darah itu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, Su Li, aku harus mengakui bahwa kau benar-benar kuat, tetapi bagaimanapun juga, kau tidak memiliki kekuatan warisan darah dan hanya mengandalkan pedang. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat dibandingkan denganku yang dapat menampilkan warisan leluhur Iblis Darah? Bahasa itu jatuh, Putra Iblis Darah melambaikan tangannya yang besar, dan kabut darah yang kuat mengembun dalam sekejap untuk membentuk pedang raksasa berdarah dan menebas ke arah Su Li. Kau dikenal sebagai Santo Pedang. Hari ini, aku akan sepenuhnya mengalahkanmu dengan keterampilan pedang yang paling kau andalkan. Biarkan kau dengan jelas menyadari kesenjangan antara kau dan aku. Putra Iblis Darah itu berkata dengan samar. Melihat pedang berdarah itu, ekspresi Su Li hampir tidak berubah. Bagaimanapun, bidang ini adalah bidang pedang bintang yang dipadatkan olehnya dengan pedang bintang. Di bidang pedang ini, ia dapat berintegrasi dengan sempurna dengan pedang bintang dan mengembangkan ilmu pedangnya hingga ekstrim. Bintang-bintang hancur, Su Li berkata dengan suara yang dalam. Sesaat, pedang bintang di telapak tangan Su Li meluap seiring waktu dan meledak dengan bilah tajam, berisi kecemerlangan bintang. Bintang-bintang yang tersebar, seperti pedang tajam, memotong dan membelah ruang, dan retakan yang jelas muncul di bidang ini. Anda tahu, bidang ini adalah bidang pedang bintang yang dipadatkan oleh Su Li. Oleh karena itu, Su Li memiliki kekuatan dominan absolut di bidang ini. Ketika dia mempraktikkan teknik pedangnya, ledakan bintang, seluruh bidang meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, dan kemudian dia melihat bahwa pedang padat itu melesat dari semua sisi bidang menuju posisi Putra Iblis Darah. Pedang berdarah itu mengenai Su Li setengah meter di depannya, tetapi sulit untuk bergerak maju. Karena, pedang padat itu mengenai pedang berdarah dan menahan pedang berdarah itu. Patah. Saat berikutnya,
Suli mengucapkan kata-kata di mulutnya, seperti mantra. Pedang raksasa berdarah itu segera dibungkus oleh pedang padat itu. Mengikuti dari dekat, hanya mendengar retakan, bang, dan pedang raksasa berdarah itu hancur dalam sekejap. Alis putra suci iblis darah bergetar. Dia memperoleh semua warisan leluhur iblis darah. Dia menyaksikan pedang raksasa berwarna darah itu patah oleh teknik pedang Suli. Dia sedikit marah, matanya tajam dan suram, menatap Suli dengan tajam, dan berkata dengan acuh tak acuh, ini baru permulaan. Hukum bijak, tarian iblis darah. Putra iblis darah berkata dengan dingin. Pada saat berikutnya, kabut darah yang awalnya mengembun di sekitar putra iblis darah tiba-tiba menghilang dari permukaan tubuh putra iblis darah. Wajah Suli menjadi semakin bermartabat. Sejak beberapa dekade yang lalu, dia mengalahkan putra iblis darah, dan bahkan memukuli putra setan darah itu hingga tertidur selama beberapa tahun. Namun kini, putra iblis darah itu benar-benar mendapatkan semua warisan leluhur iblis darah, yang sungguh mengejutkan Suli. Awalnya, Suli sempat ragu apakah putra iblis darah itu benar-benar mendapatkan warisan leluhur iblis darah, tetapi saat ini, saat ia melihat sendiri putra iblis darah itu menari, ia yakin bahwa putra iblis darah itu pasti mendapatkan warisan leluhur iblis darah. Kabut darah semakin mengembun di area pedang bintang ini. Kabut darah yang mengeluarkan bau darah yang kuat perlahan mengembun menjadi kerangka berdarah besar, melayang di udara, membuat orang gemetar. Suli mengerutkan kening dan menatap kerangka berdarah besar itu. Wajahnya menjadi lebih serius dan berkata dengan suara yang dalam, dia benar-benar mendapatkan semua warisan leluhur iblis darah. Bahkan cara jahat tarian iblis darah telah berhasil dikembangkan. Jika ini bukan wilayah dewa yang terbengkalai, aku akan dapat membunuhnya secara langsung. Namun di sini, begitu aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku khawatir bahkan wilayah dewa yang terbengkalai pun akan hancur. Memikirkan hal ini dalam hati, kerangka berdarah di depanku menjadi semakin besar, dan tidak berhenti sampai seluruh medan pedang bintang penuh. Kendo bintang, ikat pedang, kata Suli acuh tak acuh. Kemudian dia melihatnya melemparkan pedang bintang ke udara dan mengenai beberapa sidik jari misterius dengan tangannya. Kemudian dia melihat pedang bintang keluar dari tangan Suli, dan mulai berenang liar di ruang ini. Pada saat berikutnya, pedang bintang yang berkeliaran di medan ini berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju kerangka berdarah. Kelompok kerangka berdarah itu hampir terwujud. Di bawah serangan pedang bintang yang sangat tajam, mereka membuat raungan sedih, membuka mulut berdarah mereka dan mencabik pedang bintang. Suli, ini adalah hukum bijak. Akui kekalahan. Putra iblis darah itu sedikit memucat dan menggunakan metode Sage, yang juga berdampak besar pada tubuhnya. Bagaimanapun, melakukan tarian iblis darah adalah untuk melepaskan kabut darah di permukaan tubuhnya, dan kabut darah itu adalah sumber kekuatannya. Dengan kata lain, casting metode Sage terus-menerus menghabiskan sumber kekuatannya. Tangan Suli masih membuat sidik jari. Karena kecepatan sidik jari Suli semakin cepat, pedang bintang yang menusuk kerangka berdarah itu berenang semakin cepat, dan menusuknya dengan gila-gilaan pada kerangka berdarah itu. Kerangka berdarah itu, seperti menelan semua hal, menyerap kabut darah dari putra iblis darah. Ketika membuka mulut darah, ia mengeluarkan bau darah yang kuat, yang membuat orang bergidik. Pedang bintang terus-menerus menusuk kerangka darah dan memotongnya, tetapi ketika kerangka darah itu dipotong dan dibelah, ia berkumpul kembali. Pada saat ini, medan pedang bintang yang dipadatkan oleh Suli mulai retak dan bahkan retak di bawah pengaruh kerangka berwarna darah. Sialan, kekuatanku terlalu kuat. Terlalu hebat untuk ditekan oleh pengabaian Tuhan. Begitu aku melepaskan semua kekuatanku, aku akan dihukum oleh rantai hukum pengabaian Tuhan. Suli mengerutkan kening dan sangat marah. Dia tahu bahwa ciri terbesar dari pengabaian wilayah Tuhan adalah bahwa semakin kuat seni bela diri, semakin besar batasannya di sini. Adalah normal untuk dibatasi oleh pengabaian wilayah Tuhan ketika Suli mencapai keadaan ini. Di bawah batasan ini, Suli benar-benar tidak dapat mengerahkan semua kekuatannya. Hancurkan untukku. Tepat ketika Suli ragu-ragu, dia hanya mendengar raungan marah dari putra suci iblis darah, diikuti oleh kerangka berdarah yang menggigit pedang bintang yang bersinar. Pedang bintang adalah pedang roh, harta surga dan bumi yang sebenarnya, dan telah lama mengolah jiwa pedang. Ketika robek dan digigit oleh kerangka berdarah, pedang bintang bergetar liar.
Daerah pedang bintang di sekitarnya meledak terbuka dengan keras dan menyatu ke arah pedang bintang. Tampaknya kerangka berdarah itu segera melepaskan pedang bintang dan melesat ke langit. Pada saat ini, kerangka berwarna darah yang menyerap kabut darah kuat dari putra iblis darah hampir terwujud dan perlahan berubah menjadi wujud leluhur iblis darah. Sentuhan darah keluar dari mulut putra suci iblis darah. Untuk menggunakan gerakan tarian tak teratur iblis darah dan membuat tarian tak teratur iblis darah memadatkan wujud leluhur iblis darah, putra suci iblis darah hampir menghabiskan semua kabut darah di tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya kosong dan kekuatannya menurun beberapa kali. Namun dengan cara yang sama, kerangka berwarna darah yang mendapat kabut darah dari putra iblis darah berevolusi menjadi wujud leluhur iblis darah. Tentu saja, ia juga mendapat bagian dari kekuatan leluhur iblis darah. Leluhur iblis darah dulunya adalah orang bijak dan bijak teratas. Sejak perang Dewa Iblis kuno, leluhur iblis darah adalah orang kuat yang terkenal. Sekarang, putra iblis darah menari bersama iblis darah sesuai dengan hukum bijak, mengorbankan leluhur iblis darah secara paksa, dan menyediakan energi bagi leluhur iblis darah dengan kekuatannya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa leluhur iblis darah saat ini, meskipun mereka hanya sosok kabut darah yang terwujud, mereka memiliki sarana leluhur iblis darah. Putra suci iblis darah adalah satu-satunya yang diwarisi oleh leluhur iblis darah. Itulah sebabnya dia bisa menjadi putra suci leluhur iblis darah dan mendapatkan sumber daya. Kultivasi leluhur iblis darah. Dengan warisan leluhur iblis darah dan tarian acak iblis darah, dia dapat mereproduksi leluhur iblis darah dan menggunakan metode tak terkalahkan leluhur iblis darah. Tepat pada saat ini, leluhur iblis darah muncul kembali. Dia melayang di udara, menghancurkan medan pedang bintang, dan menatap dingin ke arah Suli di depannya. Meskipun leluhur iblis darah saat ini hanyalah ilusi, kekuatannya yang kuat memengaruhi pengoperasian ruang ini. Hantu leluhur iblis darah menatap Suli, dan mengeluarkan sosok serak dan suram di mulutnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu sangat kuat." Suli terdiam dan terdiam. Saat ini, saya hanya mendengar ayah iblis darah berkata, tetapi kekuatanmu ditekan oleh hukum, dan kamu tidak dapat menggunakan semua kekuatanmu. Kamu masih akan kalah dariku dalam perang ini. Suli sedikit mengernyit dan berkata dengan suara tertahan, orang-orang yang gugur selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno mungkin akan lebih menyatu ketika mereka datang ke dunia ini. Haha, setan darah tua itu tersenyum tipis, lalu dia menatap putra setan darah itu dan berkata dengan samar, "Kamu adalah pewaris keluarga darahku dan memiliki semua warisanku, tetapi kekuatanmu tidak cukup untuk bersaing memperebutkan supremasi kaum muda di kesempatan besar berikutnya. Aku akan menekan orang ini. Kamu dapat menyerap esensi darahnya, meningkatkan wilayah dan pencapaianmu, dan memengaruhi supremasi kaum muda di masa depan." Terima kasih, leluhur. Putra setan darah itu gemetar. Untuk menggunakan metode Sage, dia menghabiskan kekuatannya di dalam tubuh. Saat ini, dia sangat bersemangat ketika mendengar apa yang dikatakan leluhur setan darah itu. Jika dia dapat menyerap esensi darah Suli, dia yakin bahwa kekuatannya cukup untuk menyapu ladang kosong tempat keluarga darah itu berada, yang dapat disebut sebagai yang benar-benar tak terkalahkan. Bahkan pada saat itu, dia bahkan memenuhi syarat untuk menantang yang kuat dari keluarga besar kuno, seperti keluarga Phoenix, keluarga naga sejati, keluarga peri, keluarga iblis, dan bahkan Protoss. Memikirkan hal ini, senyum di wajah putra iblis darah itu lebih makmur, dan dia buru-buru berkata, "Tolong gunakan cara tertinggi untuk menekan orang ini." Hampir semua seniman bela diri yang berpartisipasi dalam perang Dewa Iblis kuno, terutama orang-orang bijak top dan orang-orang kuat yang terkenal, tidak terkalahkan, memiliki harta dharma dan memiliki cara-cara tertinggi untuk menekan segalanya. Baik itu Kaisar Xuantian, orang bijak Yueji, Zhan Huang, atau Kaisar Iblis, atau leluhur iblis darah saat ini, mereka benar-benar dapat melakukan segalanya ketika mereka masih di puncak mereka. Ya, mereka memiliki kualifikasi yang membanggakan ini, karena mereka benar-benar kuat dan hampir tidak terkalahkan. Sama seperti Kaisar Perang, bahkan jika Kaisar Perang hanya memiliki seberkas jiwa yang tersisa, dan telah mengalami pengasahan yang kejam dari tahun-tahun yang kejam, kekuatan yang tersisa sangat sedikit, tetapi Kaisar Perang dapat menghancurkan banyak orang kuat sesuka hati, dan bahkan menggunakan metode pengorbanan darah untuk menguraikan pola susunan dengan esensi darah sebagai tinta, dan langsung membunuh orang-orang kuat di wilayah tertinggi. Anda tahu, Kaisar Perang hanya seberkas jiwa yang tersisa,
yang dapat membunuh wilayah tertinggi. Jika dia berada di puncaknya, efektivitas tempurnya dapat dibayangkan. Pada saat ini, Putra Iblis Darah dikalahkan oleh pedang suci Suli, yang akan menampilkan metode harta karun orang bijak yang kuat, dan Iblis Darah menari dengan tidak teratur, memadatkan penampilan leluhur Iblis Darah. Meskipun leluhur Iblis Darah yang dibangkitkan oleh metode harta karun orang bijak hanyalah bayangan kabut darah. Mereka masih sangat baik dan memiliki cara yang kuat dari leluhur Iblis Darah. Leluhur Iblis Darah mengambang dengan kabut darah, memancarkan bau darah yang kuat. Pada saat ini, setelah mendengar permintaan Putra Iblis Darah, leluhur Iblis Darah mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku telah mendengar permintaanmu. Aku akan membunuh orang ini. Selama kamu dapat menyerap esensi darahnya, kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk memengaruhi pemuda tertinggi dan memenangkan kesempatan besar ketika kesempatan besar datang di masa depan. Pada saat itu, kamu dapat memimpin keluarga darah kembali ke puncak." Generasi muda, ingat ajaran leluhur kita. Mata Putra Iblis Darah tiba-tiba tenggelam, dan beberapa warna bermartabat melintas di bagian bawah matanya. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk memenangkan gelar yang terkuat dari generasi muda bakat seni bela diri. Hampir mustahil untuk mempengaruhi pemuda tertinggi di masa depan. Bagaimanapun, sekarang klan darah hanya di tingkat yang lebih rendah. Menurut pemahaman Putra Iblis Darah, dunia seni bela diri sangat besar, dan ada tingkat atas di atas tingkat yang lebih rendah. Tingkat atas adalah orang-orang kuat yang sebenarnya, anak-anak kesayangan surga di mana-mana, keluarga kuno yang hebat, agama kuno dan seni bela diri yang kuat yang dibudidayakan oleh sekte-sekte teratas. Orang-orang itu akan menyerang pemuda tertinggi. Setelah memikirkan hal ini, raut wajah orang suci Iblis Darah menjadi semakin bermartabat. Dia tahu bahwa sungguh mustahil baginya untuk memengaruhi pemuda tertinggi sendirian, tetapi dia yakin bahwa selama dia dapat menyerap esensi darah dari pedang suci Suli dan mendapatkan semua sarana pedang suci Suli, dia akan secara langsung sebanding dengan putra-putra kesayangan dari keluarga-keluarga kuno itu. Di era ini, tidak ada yang dapat bersaing dengan para leluhur. Suli akan dikalahkan dalam perang ini. Putra Iblis Darah menyipitkan matanya, menunjukkan beberapa senyum tipis di wajahnya, dan berkata dengan suara yang kental. Saat berikutnya, di bawah tatapan Putra Iblis Darah, leluhur Iblis Darah yang memadatkan kabut darah tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Setelah itu, saya melihat bahwa leluhur Iblis Darah langsung mengambil cetakan telapak tangan berdarah dan memukulnya dengan keras ke arah Suli. Biarkan saya menghargai sarana para ahli teratas di era ini. Anda sangat kuat, sekarang biarkan saya melihat seberapa kuat Anda. Suara leluhur Iblis Darah tampaknya datang dari sejarah yang jauh. Pedang itu sangat tebal, berat, dan jauh, yang membuat orang bergidik. Alis Suli sedikit bergetar. Meskipun dia takut, dia tetap harus minum, tolong beri aku saranmu. Pada saat berikutnya, Suli mengangkat kepalanya sedikit dan menatap dingin ke arah leluhur Iblis Darah yang mengambil cetakan telapak tangan. Pada saat ini, pedang bintang yang berputar telah kembali ke telapak tangan Suli. Pedang bintang, jangan hancurkan bintang-bintang. Tangan kanan Suli tiba-tiba bergetar, memegang pedang panjang di tangannya dengan erat, dan beberapa warna dingin muncul di kedalaman matanya. Pedang panjang di tangannya langsung mekar dengan kecemerlangan bintang, dan menusuknya dengan keras ke cetakan telapak tangan yang diambil oleh leluhur Iblis Darah. Dengan suara, bintang-bintang yang terang bersinar, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu ditusukkan pada cetakan telapak tangan yang dipukul oleh Iblis Darah. Boom! Untuk sesaat, ada suara yang mengerikan, dan waktu meledak. Pedang yang memiliki makna pedang yang kuat, menghantam telapak tangan, langsung menembus seluruh telapak tangan, dan bergegas ke leluhur Iblis Darah. Haha, ada beberapa cara. Leluhur Iblis Darah tersenyum tipis, dan sosoknya menghilang. Dia langsung mengayunkan lengan kanannya dan menghantamkannya ke pedang. Pedang tajam itu dihancurkan oleh leluhur Iblis Darah dalam sekejap. Di era ini, hukum langit dan bumi hampir runtuh. Kamu bisa menjadi begitu kuat dalam hal ini. Kamu benar-benar luar biasa. Leluhur Iblis Darah berseru, tetapi hanya sejauh ini, itu bukan musuhku. Dalam sekejap mata, dia datang ke Suli. Alis Suli bertaut. Dapat dikatakan bahwa Suli menyadarinya pada saat leluhur Iblis Darah itu bergerak. Bagaimanapun, setelah kultivasi alam mencapai levelnya, persepsinya telah mencapai alam misterius.
Karena seni bela diri yang mencapai alam ini memiliki kecepatan serangan yang luar biasa. Jika mereka tidak menilai posisi serangan terlebih dahulu melalui persepsi, mereka pasti tidak akan cukup menghindarinya. Oleh karena itu, Su Li memperkirakan posisi serangan leluhur iblis darah terlebih dahulu. Dia segera meletakkan lengannya di depan wajahnya, dan kecepatannya sangat cepat. Pada saat dia menangkis lengannya di depannya, dia hanya mendengar suara dentuman keras, dan jejak tinju leluhur iblis darah mengenai lengan Su Li. Klik, suara patah tulang yang tajam terdengar tepat waktu. Su Li, dengan daging dan darahnya, dengan paksa menahan tinju berat dari leluhur iblis darah. Anda tahu, dalam tinju itu, leluhur iblis darah mengumpulkan kekuatan yang kuat, bahkan cukup untuk langsung meledakkan lengan Su Li. Tetapi pada saat itu hanya mematahkan lengan kanan Su Li. Dapat dikatakan bahwa jika kekuatan fisik Su Li tidak cukup kuat, saya khawatir tubuhnya akan hancur saat ini. Pada saat lengannya dipukul, sedikit darah keluar dari mulut Su Li. Setelah mencapai keadaan misterius, dia pernah menjungkirbalikkan keluarga iblis darah dan kemudian membunuh ke tingkat atas. Dia dapat dikatakan sebagai jenius seni bela diri top sejati. Jika itu tidak terjadi, bagaimana dia bisa kembali ke wilayah dewa yang ditinggalkan dan kemudian bersembunyi di dunia? Selama bertahun-tahun, Su Li jarang terluka dalam perang, terutama setelah dia menggunakan kekuatannya, hanya sedikit orang yang bisa melukainya. Tetapi sekarang, putra iblis darah menggunakan metode sage tertinggi dari tarian iblis darah, dan leluhur iblis darah yang dipanggil olehnya akan melukainya hanya dengan satu bayangan sisa. Itu membuatnya merasa sedikit terhina. Dipukul oleh tinju berat iblis darah, seluruh orang Su Li terkejut hingga terbang ratusan meter. Tubuhnya tergelincir di udara untuk waktu yang lama sampai pedang bintang meletus dan menopang di belakang tubuh Su Li. Tetapi, ketika Su Li baru saja berhenti, leluhur iblis darah itu kembali menyerang Su Li. Dia berkata dengan dingin, sebagai kekuatan teratas di bidang ini, apakah ini batasmu? Dengan kata-kata ini, leluhur iblis darah tidak bisa menahan tawa. Dia datang ke Su Li dan hanya berjarak 1 meter dari Su Li. Dia menatap Su Li dengan dingin, dan matanya penuh dengan penghinaan. Sebelumnya, leluhur iblis darah berpikir bahwa Su Li, sebagai kekuatan teratas di bidang luar angkasa ini, seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya, tetapi sekarang tampaknya Su Li benar-benar mengecewakannya dan tidak layak disebut. Menghadapi ejekan iblis darah, Su Li tidak mengatakan apa-apa, dan ekspresi di wajahnya menjadi semakin kaku. Pada saat ini, leluhur iblis darah sedikit mengernyit, tersenyum sedikit lagi, dan berkata dengan lemah, karena kamu telah mencapai batas, kamu harus mati. Biarkan putra suci iblis darah mendapatkan semua esensi darah di tubuhmu, maka kekuatannya dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Pada saat itu, revitalisasi keluarga darah akan sepenuhnya terjamin. Senyum di wajah iblis darah bahkan lebih cerah ketika dia berpikir bahwa keluarga darah dapat direvitalisasi. Dan bahkan mencapai status keluarga besar kuno yang sebanding dengan keluarga Phoenix dan keluarga naga sejati. Ketika putra iblis darah mendengar apa yang dikatakan leluhur iblis darah, dia secara alami lebih bersemangat dan mendapatkan semua kekuatan pedang suci Su Li. Anda tahu, sejak beberapa dekade yang lalu, pedang suci Su Li adalah prajurit yang paling kuat. Pada saat itu, putra iblis darah juga sangat kuat, dikenal sebagai jenius seni bela diri paling kuat dalam keluarga darah. Tetapi dia masih dikalahkan oleh pedang suci Su Li, dan Su Li mengalahkannya dengan pedang, yang membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya sama sekali. Dalam beberapa dekade yang tertidur ini, klan darah telah menggunakan semua sumber daya kultivasi dan obat-obatan berharga yang paling kuat dalam tubuh putra iblis darah dalam satu pembuluh darah untuk meningkatkan kekuatan putra iblis darah. Setelah itu, ketika putra iblis darah terbangun, keluarga darah mengirim putra iblis darah ke makam leluhur iblis darah, sehingga putra iblis darah dapat diwariskan kepada leluhur iblis darah. Dapat dikatakan bahwa putra iblis darah dapat menjadi begitu kuat dan mempraktikkan metode harta karun bijak yang diciptakan oleh leluhur iblis darah karena ia telah diwariskan kepada leluhur iblis darah. Tanpa warisan, ia tidak akan bisa begitu kuat. Setelah semua leluhur iblis darah meninggal, putra suci iblis darah pernah secara keliru berpikir bahwa ia dapat menekan Su Li, tetapi melalui pertarungan tadi, ia telah mengerti bahwa ia masih bukan lawan dari pedang suci Su Li. Dalam keputusasaan, ia menggunakan iblis darah untuk menari secara tidak teratur,
secara paksa mengumpulkan leluhur iblis darah, dan ingin membunuh Suli secara langsung melalui leluhur iblis darah. Sekarang, idenya akhirnya menjadi kenyataan. Iblis darah akan membunuh Suli. Haha, selama aku menyerap saripati darah Suli, aku akan menjadi tak terkalahkan di antara generasi muda. Di masa depan, aku akan menyerang pemuda tertinggi, dan banyak anak kesayangan surga akan menjadi pengikutku. Putra iblis darah itu diam-diam bersuka cita dan tertawa. Mati saja, kata iblis darah itu samar-samar. Saat berikutnya, mata ayah iblis darah itu ganas, dan tinjunya yang berat hancur dengan keras. Segel tinju dengan energi yang kuat merobek ruang dalam sekejap. Gelombang energi samar dapat terlihat dan bergegas menuju jantung Suli. Pada jarak yang begitu dekat, leluhur iblis darah yakin bahwa Suli tidak akan pernah bisa menghindari masa lalu. Suli tertegun dan tidak bergerak. Segel tinju yang dipukul oleh iblis darah itu langsung mengenai jantungnya. Dia tahu dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Bahkan jika Anda menggunakan pedang bintang, itu tidak akan membantu saat ini. Karena meskipun Suli ahli dalam kendo, dalam hal ini, jaraknya terlalu dekat dan leluhur iblis darah terlalu kuat. Suli juga sulit menggunakan pedang panjang untuk menghancurkan leluhur iblis darah. Bisakah kita melakukan itu saja? Hari ini, jika kita tidak bisa membunuh leluhur iblis darah dan memusnahkan putra iblis darah, pengabaian domain dewa akan tetap gelisah. Suli tetap tidak bergerak, dan beberapa warna dingin muncul di bagian bawah matanya. Pada saat berikutnya, tinju berat dari ayah iblis darah menghantam jantung Suli. Hah! Ayah iblis darah segera mengerutkan kening dan menyeka beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya. Dia sangat terkejut dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak menghindar?" Leluhur iblis darah tahu betul bahwa meskipun dia begitu dekat sekarang, bahkan jika metode Suli kuat, tidak mungkin untuk menghindarinya. Namun, dengan metode Suli, bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya menghindarinya, dia pasti dapat menghindari posisi kunci dan mencegah segel tinjunya. Mengenai jantungnya, bagaimanapun, meskipun Suli sangat kuat, dia hanya daging dan darah, tetapi kekuatan fisiknya sangat kuat, tetapi ini tidak berarti bahwa tubuhnya tidak terkalahkan dan tidak akan terluka. Terlebih lagi, metode iblis darah tadi mengenai jantung Suli. Anda tahu, jantung jelas merupakan posisi yang paling rentan bagi seniman bela diri. Banyak seniman bela diri terbunuh oleh tusukan jantung. Mengapa kamu tidak bersembunyi? Leluhur iblis darah terkondensasi oleh kabut darah. Sosok virtualnya menatap Suli dan berkata, "Kau jelas bisa menghindarinya." Menghadapi pertanyaan leluhur iblis darah, Suli tiba-tiba tersenyum. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Energi yang mendominasi menjadikannya sebagai pusat dan menindas, langsung memantul dari tubuh leluhur iblis darah. Tubuh leluhur iblis darah itu meledak dan mundur puluhan meter jauhnya. Dia menatap Suli dengan marah. Untuk waktu yang lama, dia menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. "Tidak mungkin, aku jelas mengenai jantungmu. Bahkan jika kekuatan fisikmu kuat, itu tidak akan utuh." Leluhur iblis darah terkejut, lemah seperti semut, mengapa kita harus menghindarinya? Suli tetap di tempatnya. Di sudut mulutnya, dia segera menguraikan seringai menghina. Dia menyipitkan matanya, menatap leluhur iblis darah dan berkata dengan samar, "Kamu hanyalah leluhur iblis darah yang dipadatkan oleh putra iblis darah menggunakan metode harta karun bijak. Bahkan jika kamu cukup kuat untuk menggunakan metode leluhur iblis darah, kamu tetap saja hanya bayangan virtual. Bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Hehe, belum lagi, bahkan jika leluhur iblis darah di periode puncak muncul di sini, aku Suli mungkin tidak akan kalah." Hah, leluhur iblis darah mengerutkan kening dan menatap Suli dengan marah. Jika sebelumnya, leluhur iblis darah pasti akan menganggap Suli sombong, tetapi sekarang dia tidak dapat menganggap Suli sombong, karena dia memiliki firasat aneh bahwa apa yang dikatakan Suli kemungkinan besar benar. Benar saja, pada saat berikutnya, tubuh Suli meledak, dan energi yang mengerikan menyebar liar di sekelilingnya dengan Suli sebagai pusatnya. Di bawah pengaruh energi ini, seluruh ruang hampir runtuh dan hancur berkeping-keping. Tubuh Suli berangsur-angsur mulai kosong. Pada saat yang sama, pedang bintang itu berenang di udara, meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan dan langsung meledak ke tubuh Suli. Kesatuan manusia dan pedang, segel pedang, terbuka. Suli berteriak dingin. Pada saat ini, Suli menyatu dengan pedang bintang yang bersinar. Dia penuh dengan kecemerlangan.
Dalam cahaya itu, ada pedang tajam, yang membuat orang bergidik. Dapat dikatakan bahwa Suli saat ini setajam pedang panjang. Pedang itu seperti Suli. Suli seperti pedang. Dia telah menyatu dengan pedang untuk mencapai kesatuan sejati manusia dan pedang. Getaran ruang angkasa. Suli muncul di udara. Pada saat itu, dia memancarkan pedang tajam, dan pola pedang muncul di tengah alisnya. Bentuk pola pedang itu persis sama dengan pedang bintang. Ruang di sekitarnya terpotong dan terbelah di bawah pengaruh kekuatannya, dan pemandangannya sangat menakutkan. Iblis darah itu tampak ketakutan, menatap Suli dan berkata dengan heran, "Ini adalah segel Protos. Mengapa itu muncul di tubuhmu? Kau tidak punya kesempatan untuk tahu alasannya." Suli seperti pedang panjang dengan ujung yang tajam. Dia tergantung di udara, matanya penuh dengan penghinaan. Dia menatap leluhur iblis darah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pedang bintang, bunuh dewa." Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Suli meledak dengan energi yang kuat. Seluruh ruang hancur dan membuka celah, dan rantai hukum yang padat mulai muncul di celah-celah. Pada rantai hukum yang padat, semuanya terukir dengan garis-garis indah, yang jelas merupakan garis-garis susunan yang dapat mengarah pada energi alamiah langit dan bumi. Pada saat ini, rantai hukum hitam yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengunci target pada tubuh Suli. Karena kekuatan yang dilepaskan oleh Suli masih melonjak, yang telah melampaui batas pengabaian Tuhan. Secara khusus, ketika Suli menggunakan pedang, membunuh Tuhan, rantai hukum hitam itu meledak dan menusuk Suli. Namun, Suli bahkan tidak melihat rantai hukum hitam itu. Dia hanya menatap leluhur iblis darah dan berteriak dengan marah, "Bunuh dia untukku." Yuluo, energi yang meledak dari tubuh Suli mengandung makna pedang yang kuat, dan semuanya membombardir tubuh leluhur iblis darah. Leluhur iblis darah dikelilingi oleh kabut darah. Pada saat itu, dia langsung hancur, dan dalam sekejap, dia benar-benar menguap. "Apakah cukup bagiku untuk menyaingimu dengan cara tertinggi?" Setan darah itu tampak garang dan berteriak keras. Dia membakar kabut darah dengan gila, dan kekuatannya melonjak. Namun, sekuat apapun kekuatannya, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu kekuatan Suli, dan seluruh tubuhnya menguap sepenuhnya. Leluhur iblis darah dibentuk oleh putra iblis darah menggunakan metode harta karun orang bijak. Saat ini, leluhur iblis darah menguap dalam sekejap. Putra iblis darah memuntahkan darah dari mulutnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Karena penggunaan metode harta karun orang bijak, dia juga dihancurkan oleh Suli, dan putra iblis darah ditelan oleh kekuatan itu. Pada saat ini, putra iblis darah terus menyemprotkan darah. Seluruh pria itu setengah berlutut di tanah, matanya penuh darah, dan napasnya menjadi sangat berat. "Sialan!" Putra iblis darah berteriak dengan marah, "Aku kalah." Suli bergabung dengan pedang bintang. Dia menatap putra iblis darah yang setengah berlutut di tanah dan hendak bergerak. Namun, pada saat ini, semua rantai hukum hitam dari celah ruang itu meledak ke bagian belakang tubuh Suli. Tubuh Suli meledak dan ingin memantul dari rantai hukum hitam yang padat itu. Namun, yang mengejutkannya adalah betapapun kuatnya caranya, rantai hukum itu tetap menusuk langsung ke daging dan darah tubuhnya seolah-olah berada di tanah tak bertuan. Puff, 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 rantai hukum hitam yang padat itu menusuk tubuh Suli dan memaku Suli ke angkasa. Rantai hukum itu menembus otot dan tulang Suli, seperti menyegel Suli. Sementara rantai hukum itu menembus Suli, ia meninggalkan lubang darah yang padat di tubuh Suli dan terus-menerus mengeluarkan darah, yang membuat Suli tampak sangat menderita. Pada saat ini, Suli terikat oleh rantai hukum, dan seluruh tubuhnya dipaku sampai mati di angkasa. Tangan dan kakinya tertusuk oleh rantai hukum, dan lubang-lubang darah terus berdarah, yang membuatnya berdarah di sekujur tubuhnya dan tampak sedikit malu. Haha, meskipun hukum angkasa sangat kuat dan dapat menekan semua yang kuat. Tetapi hukum angkasa dari pengabaian Tuhan adalah hukum langit dan bumi yang tidak lengkap. Aku, Suli, tidak akan pernah mempercayainya. Bahkan dengan cara yang kuat, aku tidak dapat melepaskan belenggu hukum langit dan bumi yang tidak lengkap ini. Putuskan semua rantai hukum. Suli berdarah di sekujur tubuhnya, suaranya sedih dan melengking, dan beberapa tawa dingin keluar dari mulutnya. Matanya berlumuran darah dan terikat oleh rantai hukum. Kekuatannya mengalir deras, tetapi saat ini, dia memutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan diri dari rantai hukum hitam ini. Ya,
Suli ingin bersaing dengan hukum langit dan bumi yang tidak lengkap di wilayah pengabaian Tuhan. Tubuh daging dan darahnya ditembus oleh rantai hitam yang dicat, melilit garis-garis yang melekat pada rantai, terus-menerus memancarkan kecemerlangan hitam yang menyilaukan, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya, meledak keluar dari rantai dengan liar. Garis-garis misterius itu semua bergegas menuju Suli Bao. Suli berdarah di sekujur tubuhnya. Dia bergabung dengan pedang bintang dan secara paksa membuka segel dari Protoss. Dengan kata lain, kekuatannya telah mencapai ekstrim. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, dan niat pedangnya yang agresif mengembun di tubuhnya. Rantai hitam itu menguncinya dan memakukannya ke langit. Di celah angkasa, hanya terdengar suara, mengi, atau ada rantai hitam yang terus-menerus dicat meledak keluar dari celah, yang membuat orang gemetar. Tang Qingshan berdiri di Sekte Yanyun. Dia terkejut dan merasa tidak percaya. Dia berkata, apakah ini sanksi dari hukum langit dan bumi? Dahulu kala, Tang Qingshan tahu bahwa begitu kultivasi alam melampaui alam tertinggi, begitu dia menggunakan cara-cara di alam dewa yang ditinggalkan, dia kemungkinan akan dihukum oleh hukum. Namun selama bertahun-tahun, Tang Qingshan, yang telah mencapai tanah tertinggi kultivasi alam, tidak pernah dihukum oleh hukum, meskipun ia juga telah menggunakan kekuatannya. Oleh karena itu, Tang Qingshan juga meragukan bahwa pernyataan tentang hukuman hukum pengabaian wilayah oleh dewa hanyalah informasi yang salah. Namun sekarang, Tang Qingshan akhirnya mengerti bahwa hukum sanksi bukanlah salah, tetapi benar. Sama seperti saat ini, rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya memakukan pedang suci Suli hingga mati di udara. Tang Qingshan tahu betul seberapa kuat kekuatan Suli, dan ia akan terikat oleh rantai hukum. Haha, pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar, dan tawa itu penuh dengan ejekan. Tang Qingshan tanpa sadar mengerutkan kening dan menatap pria yang tertawa itu, yang tidak diragukan lagi adalah putra iblis darah yang setengah berlutut di tanah saat ini. Putra iblis darah menggunakan metode harta karun bijak untuk mengumpulkan leluhur iblis darah, tetapi leluhur iblis darah dihancurkan oleh Suli, yang melukai putra iblis darah dengan serius. Namun, untuk menekan leluhur iblis darah, Suli juga membayar harga yang menyakitkan dan secara paksa membuka segel dari Protoss. Kekuatannya melambung melampaui batas domain dewa yang ditinggalkan, dan langsung dihukum oleh hukum langit dan bumi ini. Anda tahu, ini adalah sanksi hukum, yang tidak dapat dilanggar sama sekali. Dengan kata lain, Suli kemungkinan akan dipaku sampai mati di udara. Dia terikat oleh rantai hukum sepanjang hidupnya dan tidak dapat memutuskan rantai itu. Memikirkan hal ini, Tang Qingshan langsung merasa gugup. Bagaimana jika Suli begitu terperangkap di bawah sanksi rantai hukum? Siapa yang dapat membantu Sue memutuskan rantai hukum? Pada saat ini, tubuh Suli terus-menerus mengeluarkan darah. Tulang-tulang yang ditembus oleh rantai hukum itu terasa sangat sakit, yang membuat Suli tampak ganas. Rantai ini saja tidak bisa menjebakku. Suli menahan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap rantai yang menembus tubuhnya, membuat ledakan yang menyedihkan dan meraung, kombinasi manusia dan pedang tidak terkalahkan. Hancurkan untukku. Pada saat berikutnya, dari tubuh Suli, pedang Qi yang kuat dan mendominasi meledak. Semua pedang Qi ini sangat tajam, memancarkan kecemerlangan bintang yang kuat, dan memotong rantai hukum yang padat di belakang tubuh Suli. Bang-bang, rantai hukum itu meledak dan suara fragmentasi terus berdering. Rantai yang menembus tubuh Suli satu demi satu, menyentuh pedang Qi, dan terputus dalam sekejap. Anda tahu, saat ini, Suli telah membuka segel Protoss, dan kekuatan seluruh orang telah mencapai puncaknya. Dia melesat naik turun, menyemburkan gas misterius yang kuat, dan kekuatan seperti letusan gunung berapi menyembur keluar dari tubuhnya. Pedang-pedang itu semuanya sangat tajam. Mereka dapat menghancurkan gunung dan membelah batu dan langsung memotong rantai-rantai itu. Bahkan jika pola susunan yang kuat dililitkan di sekitar rantai-rantai itu, yang dapat memperkuat kekuatan rantai hukum, mereka tetap tidak dapat menahan pedang-pedang kuat Suli. Rantai hukum yang menembus tubuh Suli putus pada saat ini. Mata Suli suram. Dengan rantai hukum yang terus-menerus putus, dia mengguncang rantai yang tersisa di tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Dia langsung memblokir aliran darah keluar dengan Qi misterius di tubuhnya. Dia sangat terampil dalam serangkaian cara. Bagaimanapun, Suli adalah orang kuat yang telah mengalami medan perang dan pembunuhan untuk waktu yang lama.
Dalam menghadapi metode perlindungan diri dari musuh yang kuat, Suli tentu saja mahir menggunakannya. Lagi pula, hukum ruang angkasa dari pengabaian Tuhan hanyalah hukum langit dan bumi yang tidak lengkap. Dengan kekuatan periode puncakku, aku dapat memotong hukum ini. Dengan kata lain, hukum langit dan bumi di dunia ini sama sekali tidak dapat mengikatku. Suli tersenyum di sudut mulutnya. Saat ini, tubuhnya tidak lagi mengeluarkan darah. Dia menatap celah di udara dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku adalah pedang suci Suli. Aku tidak ingin menyentuh aturan dunia ini. Aku tidak berdaya tadi. Maafkan aku." Di udara, ada celah dengan kilau hitam. Saat berikutnya, jelas bahwa rantai hitam pekat memanjat keluar dari celah itu. Suara rantai, gemerincing, terdengar, dan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular mamba hitam, sangat cerdas dan misterius. Tepat saat suara Suli jatuh, rantai hukum seperti ular mamba hitam bergegas menuju Suli lagi. Alis Suli sedikit bergetar dan berkata dengan suara dingin, "Jangan menyerah. Kau harus menjebakku, bukan? Kalau begitu, aku akan menghancurkan hukum langit dan bumi ini dan membuat hukum langit dan bumi ini semakin tidak lengkap." Wu, wu, wu. Tampaknya menanggapi kata-kata arogan Suli. Rantai hukum hitam, boom, mengeluarkan suara keras dan melesat ke arah Suli. Suli melambaikan tangannya yang besar dengan keras, dan energi yang kuat keluar dari tubuhnya. Matanya sangat tajam dan menatap rantai hukum itu. Saat ini, dia menyatu dengan pedang bintang. Setiap gerakan halus disertai dengan ki pedang yang tak ada habisnya, potensi pedang, dan niat pedang, yang sangat kuat. Oleh karena itu, ketika rantai hukum meledak di depan Suli, tangan kanan Suli langsung terangkat dan menebas ke udara, diikuti oleh rantai padat, bang-bang, beberapa kali. Tetapi bahkan jika rantai itu meledak, akan ada rantai lain yang harus bertahan, satu demi satu, menusuk Suli. Rantai-rantai itu tampaknya hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menjebak Suli. Permukaan tubuh Suli mengeluarkan ki pedang yang kuat, potensi pedang, dan niat pedang untuk melindungi tubuhnya. Pada saat ini, rantai-rantai hitam itu sama sekali tidak dapat menyentuh tubuh Suli, dan tubuhnya akan terpotong dan terbelah. Rantai hukum itu terpotong dan putus, lalu akan berubah menjadi ki misterius dan menghilang, sementara garis-garis yang melekat pada hukum itu akan berenang di angkasa. Karena rantai hukum itu terus-menerus putus, semakin banyak garis-garis hitam berkeliaran di angkasa. Garis-garis hitam yang indah itu jelas merupakan garis-garis susunan, melayang di udara, padat satu demi satu. Garis-garis hitam ini, Suli tiba-tiba memiliki firasat buruk. Karena dia memperhatikan bahwa garis-garis yang jatuh dari rantai hukum itu mulai mengembun di angkasa, dan garis-garis hitam yang pekat itu seperti mengembun menjadi rantai baru, tetapi rantai itu saat ini dipadatkan dengan pola-pola susunan, yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak menyangka rantai hukum ini, seperti memiliki kesadaran, jelas-jelas putus, tetapi mereka masih melepaskan garis-garis yang melekat pada rantai. Saat ini, garis-garis yang dilepaskan sebenarnya digabungkan lagi untuk membentuk rantai susunan baru. Suli mengerutkan kening. Rantai yang baru saja dia potong begitu banyak sehingga ketika dia menyadari bahwa garis-garis itu mulai disusun kembali, garis-garis yang telah jatuh dari rantai telah disusun kembali dengan rantai baru untuk membungkusnya sepenuhnya. Dibandingkan dengan rantai hukum sebelumnya, rantai yang dibangun oleh pola susunan ini berkali-kali lipat lebih kuat. Rantai garis-garis ini tampaknya dibangun dari esensi aturan masa lalu. Mereka tampaknya memiliki kesadaran yang independen. Suli Ning berkata, terkejut di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan hukum langit dan bumi. Pada saat ini, putra iblis darah, yang setengah berlutut di tanah, tiba-tiba tertawa dan berkata dengan gila, "Suli, kamu benar-benar hancur. Kali ini, kamu tidak akan pernah memotong rantai pola baru, karena garis-garis hitam itu adalah esensi dari hukum langit dan bumi. Sebelum hukum-hukum yang menembus tubuhmu, mereka hanya dikumpulkan oleh esensi hukum langit dan bumi. Dapat menghancurkan." Petik 2. Suli mengerutkan kening. Setelah mendengar kata-kata putra iblis darah, dia tidak bisa menahan senyum tipis dan berkata, "Tidak ada di dunia ini yang tak terkalahkan. Selama kekuatannya cukup kuat, itu dapat menghancurkan segalanya." Ketika bahasa itu jatuh, Suli tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Sebuah pedang muncul dengan tangan kanannya dan memotong langsung ke arah rantai susunan di sekitarnya.
Saat ini, Suli memadatkan seluruh kekuatannya menjadi pedang yang tak terkalahkan. Semakin banyak cahaya cemerlang muncul di telapak tangannya dan memotong rantai pola susunan itu. Boom! Saat berikutnya, tiba-tiba terdengar suara keras yang mengerikan. Pedang tajam dan tak terbatas itu menebas rantai pola susunan itu. Suli mengira dengan kekuatannya di masa puncaknya, dia bisa menghancurkan gunung, memecahkan batu, dan menghancurkan galaksi. Dia pasti bisa memotong rantai pola susunan ini. Namun, yang mengejutkan Suli adalah saat kekuatannya menyentuh rantai susunan itu, seperti percikan air di spons, yang langsung terserap dan menghilang. Bagaimana ini? Mungkin. Alis Suli bergetar dan hatinya terkejut. Baru saja, Suling selalu berpikir bahwa hukum langit dan bumi di wilayah terlantar Tuhan adalah hukum langit dan bumi yang tidak lengkap, yang seharusnya mudah dihancurkan, membuat hukum langit dan bumi semakin tidak lengkap. Namun, Suli terkejut dengan semua ini di depannya, karena kekuatannya tidak dapat menghancurkan rantai pola susunan, atau bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rantai pola susunan. Menjijikkan, rantai ini adalah inti dari hukum yang sebenarnya, dan bukanlah tugas yang mudah untuk memotong inti dari aturan ini. Suli berkata dengan dingin. Namun, ketika Suli memikirkan masalah ini, rantai susunan yang menjebaknya mulai menyusut terus-menerus. Sampai Suli terperangkap dalam ruang hingga panjang 3 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 3 meter, rantai susunan berhenti menyusut dan berdiri diam. Haha, Suli, kau menyerah. Rantai butiran ini adalah inti dari kohesi sejati hukum langit dan bumi. Bahkan jika prajurit Protoss adalah pro, mereka mungkin tidak dapat memotong rantai keras ini. Putra Iblis Darah menatap Suli yang terperangkap di ruang sempit dan memarahi. Saat ini, Putra Iblis Darah selalu setengah berlutut di tanah. Wajahnya yang pucat berubah menjadi merah. Baru saja dia melihat Suli terperangkap dalam rantai susunan, dan sekarang dia melihat bahwa Suli tidak dapat memotong rantai susunan. Putra Iblis Darah semakin menegaskan pandangannya. Rantai hukum ini tidak dapat dipatahkan sama sekali. Kecuali jika itu adalah, hancurkan semua hukum di medan ruang angkasa ini dan putuskan rantai hukum secara paksa. Namun, pendekatan ini tidak mungkin dicapai. Bagaimanapun, dunia seni bela diri adalah dunia yang dibangun oleh hukum. Hukum adalah sumber asli dunia. Apakah mungkin untuk menghancurkan sumber asli dunia? Suli mengerutkan kening dan wajahnya tampak semakin serius. Dia menatap Putra Iblis Darah itu dengan dingin. Kekuatan yang terus-menerus keluar dari tubuhnya dengan panik menghantam rantai hukum yang menjebaknya. Di ruang sempit itu, Suli tidak bisa melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat yang dia gunakan, dia tidak bisa mematahkan rantai hukum ini. Pada akhirnya, aku memenangkan perang. Putra Iblis Darah itu memanjat dari tanah. Saat ini, kakinya berada di tanah, dan beberapa senyum tipis muncul di wajahnya. Kemudian dia mengeluarkan botol giok transparan dari tangannya dan mengisinya dengan setetes jus emas. Mata Suli tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan dingin, apa isi botol itu? Darah naga asli. Putra Iblis Darah itu tersenyum beberapa kali dan berkata dengan samar. Hah, mendengar ucapan itu, Suli tercengang dan berkata dengan heran, Iblis Darah dan naga asli adalah musuh lama. Bagaimana Iblis Darah bisa mendapatkan darah naga asli tertinggi di naga asli? Haha, mendengar ini, Putra Iblis Darah itu merasa sedikit konyol. Dia menatap Suli dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kau tidak tahu bagaimana rasa terima kasih dan dendam antara keluarga naga asli dan keluarga darah berasal. Apa maksudmu? Sulizi bertanya dengan serius. Sepertinya kau tidak tahu tentang misin selama perang Dewa Iblis kuno. Rasa terima kasih dan dendam antara keluarga naga asli dan keluarga darah benar-benar telah ada sejak lama. Pada tahun-tahun itu, leluhur Iblis Darah menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membunuh seorang jenius muda dari keluarga naga asli dan mengumpulkan darah jenius naga. Setelah itu, hanya orang-orang berbakat terbaik yang memenuhi syarat untuk mendapatkan darah naga asli. Putra Iblis Darah tersenyum dan berkata, dan aku, Putra Iblis Darah, mendapatkan semua warisan leluhur Iblis Darah. Dengan kata lain, aku mendapatkan setetes darah naga asli yang murni. Mendengar ini, Suli tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika keluarga naga asli adalah keluarga darah yang paling menjijikkan. Ternyata rasa terima kasih dan dendam antara kedua ras itu memiliki sejarah yang panjang.
Keluarga naga sejati pernah memiliki seorang jenius teratas yang mati mengenaskan di tangan para leluhur iblis darah, yang benar-benar merupakan kebencian yang tak terlupakan. Selain itu, keluarga naga sejati adalah ras yang kuat dengan kekuatan darah. Bahkan di tingkat atas, itu adalah ras yang tak terkalahkan. Tetapi Anda harus tahu bahwa keluarga naga sejati memiliki kekuatan darah yang begitu kuat karena mereka memiliki darah naga sejati yang paling kuat di tubuh mereka. Begitu mereka memasuki kondisi tempur, darah naga sejati di tubuh mereka akan cenderung mendidih dan meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim. Sekarang, putra suci iblis darah memperoleh setetes darah naga asli yang murni. Begitu ia menyerap setetes darah naga asli ini, meskipun ia tidak dapat mendekati kesempurnaan dan memiliki kekuatan yang lebih kuat, ia dapat dengan cepat memulihkan kekuatan yang terkuras dalam tubuhnya saat ini. Memikirkan hal ini, Su Li segera menarik napas. Baginya, situasinya sangat buruk. Putra iblis darah sebenarnya memiliki darah naga asli. Ini adalah tonik paling berharga di dunia. Setelah menyerap darah naga asli, ia dapat pulih dengan cepat. Benar saja, pada saat berikutnya, putra iblis darah, yang wajahnya pucat, hampir tanpa berpikir, membuka botol giok yang disegel dengan darah naga asli. Pada saat botol giok dibuka, bau darah yang pekat menyebar liar di sekitar botol giok. Pada saat yang sama, bersama dengan bau darah yang kuat, ada keagungan naga asli yang kuat, yang dilepaskan dari darah emas naga asli. Kekuatan naga asli yang hegemonik dan tak terkalahkan, dengan postur berguling ke segala arah, dengan bangga muncul. Hampir dalam sekejap, Su Li, yang terperangkap dalam rantai hukum, merasakan tekanan yang mengerikan. Kondisi kultivasi Su Li sangat tinggi. Meskipun dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu hukum langit dan bumi saat ini, tidak dapat disangkal bahwa kekuatannya sangat kuat. Dia dapat melawan hukum langit dan bumi dengan daging dan darahnya, dan memadatkan pola susunan pada rantai hukum menjadi rantai pola susunan baru lagi dengan kekuatan yang kuat, menghancurkan rantai hukum, dan memaksa rantai hukum. Kalau tidak, dia tidak dapat menjebak Su Li sama sekali. Ini sudah cukup untuk memastikan seberapa kuat kekuatan Su Li. Namun meskipun begitu, pada saat ini, Su Li masih merasakan tekanan yang mengerikan, yang membuatnya bernapas dengan cepat dan wajahnya sangat berat. Layak menjadi jenius seni bela diri teratas dari keluarga naga asli. Bahkan setetes darah naga asli bisa begitu kuat. Aku tidak tahu seberapa kuat leluhur iblis darah yang digunakan untuk menekan dan membunuh bakat seni bela diri ini. Mata Su Li membelalak dan wajahnya terkejut. Dia sangat terkejut, hati Su Li sangat jernih. Meskipun dia baru saja bertarung melawan leluhur iblis darah dan menghancurkan leluhur iblis darah, Anda harus tahu bahwa itu hanya ilusi leluhur iblis darah, dan itu dibentuk oleh penerapan metode harta karun orang bijak oleh putra orang suci iblis darah. Itu sama sekali bukan leluhur iblis darah yang sebenarnya. Bahkan untuk mengatakan, kekuatan hantu leluhur iblis darah tadi hanya 1/10 dari leluhur iblis darah. Tetapi meskipun demikian, hantu leluhur iblis darah memaksa Su Li untuk menggunakan cara tertinggi untuk membuka segel dari Protos. Jika tidak, Su Li mungkin benar-benar dikalahkan dalam ilusi leluhur iblis darah. Oleh karena itu, Su Li tahu betul bahwa jika setetes esensi darah emas di tangan putra iblis darah benar-benar darah naga asli, itu akan sangat mengerikan. Bagaimanapun, keluarga naga asli dapat menjadi begitu kuat dengan mengandalkan kekuatan darah, dan kekuatan darah terkandung dalam esensi darah. Jika setetes darah itu benar, begitu putra suci iblis darah menyerap darah naga sejati, tidak diragukan lagi bahwa putra suci iblis darah setidaknya akan memulihkan kekuatannya di masa puncaknya. Su Li, kau kalah dalam perang ini. Kau akan kalah. Putra iblis darah menatap setetes esensi darah yang terbang keluar dari botol giok, memancarkan kecemerlangan emas yang menyilaukan di permukaan esensi darah. Pada saat yang sama, esensi darah juga melepaskan energi yang mengerikan. Darah naga sejati memang obat harta karun paling langka di dunia. Tidak heran keluarga naga sejati sangat membenci keluarga darah sehingga mereka bahkan ingin membunuh semua keluarga darah. Itu karena keluarga darah menyerap darah esensi untuk berkultivasi. Darah esensi keluarga naga sejati sangat kuat dan jelas merupakan tonik yang hebat bagi keluarga darah. Melihat setetes esensi darah emas di depannya, putra iblis darah terkejut. Tetes darah naga sejati ini adalah tetes terakhir darah naga sejati yang tersisa di keluarga darah. Faktanya, hanya sedikit darah naga asli yang diperoleh setelah leluhur iblis darah menekan dan membunuh jenius teratas dari keluarga.
Naga, karena darah naga asli, yang mengandung kekuatan darah, tidak banyak di dalam tubuh naga asli. Setelah bertahun-tahun berkembang, banyak bakat seni bela diri teratas telah lahir dalam garis keturunan, tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa memimpin garis keturunan menuju kemakmuran. Tetapi kehidupan ini berbeda, karena dunia akan datang. Sejak masa perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, kata Fan Si telah menjadi bentuk lampau dan tidak ada lagi. Di dunia ini, banyak tetua yang kuat memiliki firasat bahwa dunia yang makmur akan datang. Dengan datangnya dunia yang makmur, akan ada peluang besar. Sebagai seorang seniman bela diri, jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan peluang besar untuk memengaruhi pemuda tertinggi dan menjadi kekuatan teratas dari generasi termuda di dunia seni bela diri, masa depan benar-benar tidak terbatas. Keluarga darah tertarik pada semua ini, jadi mereka bersedia memberikan tetes terakhir darah naga asli kepada putra iblis darah. Agar putra suci iblis darah dapat memimpin keluarga darah, ia bahkan menyerahkan semua harta dan harta karun paling kuat yang ditinggalkan oleh leluhur iblis darah kepada putra suci iblis darah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa putra iblis darah dapat mengeluarkan darah naga asli. Cahaya di mata putra suci iblis darah menjadi semakin tajam, dan wajahnya sangat bersemangat. Saat ini, ia tidak sabar untuk menyerap setetes darah naga asli itu. Melihat kecemerlangan darah naga asli yang menyilaukan, suasana hatinya menjadi lebih bersemangat. Pada saat berikutnya, putra iblis darah itu langsung mengulurkan tangan kanannya dan meraih darah naga asli yang melayang di udara. Suli terperangkap dalam sangkar rantai pola susunan dan tidak bisa menyingkirkannya. Dia hanya bisa menyaksikan putra suci iblis darah mengambil setetes darah naga asli itu dengan matanya sendiri. Pada saat ini, Suli sudah bisa membayangkan betapa menyedihkannya hasil dari pengabaian Tuhan begitu putra iblis darah menyerap darah naga asli. Sialan, apakah benar-benar tidak ada cara? Mata Suli suram, dan dia berteriak dingin. Dia menatap putra iblis darah itu, lalu memukul tinju yang berat dengan tangan kanannya dan dengan keras menghantam sangkar rantai susunan yang menjebaknya. Namun, meskipun kekuatan Suli tak tertandingi kuat dan kekuatannya yang mengerikan menghantam susunan sangkar rantai itu tetap tidak bergerak. Pada saat ini, tangan kanan putra suci iblis darah hendak menyentuh setetes darah naga asli dan menatap kecemerlangan emas yang terang dan menyilaukan. Putra suci iblis darah semakin bersemangat. Dia membayangkan betapa dahsyatnya kekuatannya setelah menyerap darah naga asli. Saat itu, dia bisa membunuh Suli dan kemudian menghancurkan seluruh wilayah terlantar milik dewa, lalu mengubah wilayah terlantar milik dewa menjadi lautan darah dan menyerap esensi dan darah semua seniman bela diri di wilayah terlantar milik dewa. Memikirkan hal ini, senyum di wajah putra iblis darah itu sedikit lebih sejahtera. Ayo, darah naga asli. Putra iblis darah itu tertawa dan berkata, Suli, kamu akan mati dalam perang ini. Pada saat berikutnya, putra iblis darah langsung menyambar darah naga emas. Namun pada saat ini, pedang dingin langsung menebasnya. Pedang itu tajam dan tak terbatas, menebas dan mengenai lengan kanan putra iblis darah itu. Boom! Suara ledakan meledak tepat waktu. Lengan kanan putra iblis darah itu langsung tertekuk. Tulang-tulang Senbai menembus daging dan darah terus-menerus merembes dari lukanya, yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, putra iblis darah itu terkejut. Ah! Putra iblis darah itu langsung berteriak dengan getir. Dia tidak pernah menyangka bahwa darah naga asli ada di depannya, dan ketika dia mencoba mengambil darah naga asli itu, pemandangan di depannya akan berubah. Pedang itu penuh dengan dingin dan sangat kuat. Putra iblis darah itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat ini, wajahnya sangat ganas. Dia menatap seniman bela diri yang mengayunkan pedang dingin dan berkata dengan marah, "Bajingan kecil sialan, siapa kamu?" Dengan suara, Ho, sosok yang melayang seperti salju, mengenakan kemeja putih panjang, muncul di ruang ini untuk waktu yang lama. Leluhur es domain es, minta perang. Sosok yang melayang seperti salju itu sangat fleksibel, dan sosok itu juga sangat jernih dan menyenangkan. Saat itu, sosok itu menatap putra iblis darah dan berkata dengan lemah, tetesan darah naga asli ini sangat bagus untukku, jadi aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, Bingsu tidak sopan. Dengan lambaian tangan kanannya yang keras, dia melihat angin sepoi-sepoi terangkat dari mansetnya dan menggulung tetesan darah naga asli dalam sekejap.
Ketika darah naga asli itu digulung, putra iblis darah Dun, yang lengan kanannya terpotong, sangat marah. Wajahnya ganas dan ganas. Dia menatap leluhur es dari area es dan meraung, sepertinya kalian berdua kekasih kecil akhirnya berkumpul. Domain es, leluhur es, pedang suci Suli. Putra iblis darah itu tampak muram dan meraung, aku harus membiarkan kalian berdua mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Darah naga asli tersapu angin di lengan leluhur es. Bagaimana putra iblis darah bisa mentolerirnya? Hampir pada saat yang sama, putra monster darah itu marah, dia baru saja menyerap sebagian esensi darah naga asli, tetapi tidak sepenuhnya menyerapnya. Dia bahkan tidak mendapatkan darah naga untuk menelan pintu masuk, dan mendapatkan putra iblis darah dari sebagian esensi darah naga, dan langsung datang ke depan leluhur es. Generasi perempuan adalah generasi burung hantu dan tikus. Kamu mati. Putra iblis darah itu meraung marah. Kemudian, putra iblis darah memukul dengan tinju yang berat, dan kekuatan mengerikan meledak dari segel tinjunya, dan bergegas menuju leluhur es di wilayah es. Hehe, itu hanya untuk menyerap sebagian darah naga asli dan berani bertarung denganku. Sepertinya putra iblis darah, kau benar-benar dibuat pingsan oleh Suli. Bingsu tidak bisa menahan tawa, dan menyeka beberapa helai penghinaan di bagian bawah matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menembak, dan sarana yang menggelegar itu langsung menghantam putra iblis darah itu. Boom! Sarana bingsu yang kuat dan telapak tangan yang tampak polos langsung memicu badai salju yang tak berujung pada saat tembakan. Pada saat ini, ada embun beku dan kepingan salju yang tak berujung di atas Yanyunzong. Di langit yang awalnya cerah, bunga es yang tak terhitung jumlahnya dan tepian es yang padat mengembun dalam waktu singkat. Es dan salju yang transparan memantulkan sinar matahari yang menyilaukan, yang membuat orang merasa sangat terkejut. Di utara bersalju dan membeku sejauh ribuan mil. Di tanah Tuhan yang terlantar ini, kau tidak mencapai puncak, dan kau layak bertarung denganku. Itu konyol. Bingsu sangat percaya diri. Dia tampak meremehkan di bagian bawah matanya. Baru saja dia melambaikan tangan, dia membekukan ruang. Langit yang tak terbatas ditutupi dengan lapisan es. Putra iblis darah itu langsung membeku di langit. Dia baru saja menyerap sebagian kekuatan darah naga asli. Dia sama sekali bukan lawan dari leluhur es. Namun, jika berada di puncaknya, putra iblis darah itu yakin bahwa dia dapat membunuh leluhur es. Sialan, 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 leluhur es, aku bersumpah, aku akan menghancurkan seluruh wilayah es. Dendam antara putra suci iblis darah dan leluhur es domain es memiliki sejarah panjang. Dia menatap leluhur es domain es dengan marah dan berteriak, jika bukan karena pedang suci Suli, kamu akan mati dengan menyedihkan di tanganku. Hehe, puluhan tahun telah berlalu. Apa gunanya menyebutkan apa yang terjadi pada tahun-tahun itu? Terlebih lagi, kamu harus mati di sini hari ini. Leluhur es Bingyu berkata sambil tersenyum bahwa dia sangat menghargai Suli atas apa yang terjadi tahun itu. Lagi pula, jika bukan karena Suli, dia akan mati. Namun, itu sudah terlalu lama berlalu, dan sekarang dia tidak lagi seperti sebelumnya. Dia mengambil darah emas naga asli ke dalam borgolnya, tetapi dia sangat tenang dalam menghadapi kekuatan hegemonik putra iblis darah. Putra iblis darah memukulnya dengan tinju yang berat, tetapi terhalang oleh es dan salju di depannya. Tidak peduli seberapa kuat cara putra iblis darah, mereka tidak dapat menembus es dan salju. Putra iblis darah, kamu telah melakukan banyak kejahatan dan membantai dengan sembrono di wilayah Tuhan yang terlantar. Aku adalah leluhur es dari domain es, dan aku akan membunuhmu. Mata Bingsu tiba-tiba tenggelam, dan dia berteriak dingin, es dan salju. Untuk sesaat, es dan salju yang menutupi ruang di sekitarnya mengembun seiring waktu dan menyerang putra iblis darah. Pada saat ini, putra iblis darah berubah drastis. Dia hanya menyerap esensi darah naga asli dan tidak pernah pulih ke puncaknya. Selain itu, sebelum dia terluka, dia tidak bisa menjadi musuh leluhur es saat ini. Sialan, sialan, kamu pantas mendapatkannya. Bahkan jika aku kalah di tanganmu, aku tidak akan berdamai. Mata putra suci iblis darah sangat sedih dan tidak mau. Dia menatap Bingsu dengan marah dan meraung, jika kamu menekan dan membunuhku hari ini, ketika klan darah menyerbu wilayah dewa yang ditinggalkan dalam skala besar di masa depan, kamu akan mati lebih buruk daripada siapapun dan tidak akan ada tempat untuk dikuburkan. Tidak ada yang bisa mengancamku. Putra iblis darah,
kamu akan dihancurkan. Menghadapi kata-kata liar dan omong kosong dari Putra Iblis Darah, Bingzu dari Bingyu hanya tersenyum tipis dan berkata dengan dingin, kebencian dan rasa terima kasih antara aku dan klan darah akan berakhir. Aku akan mengirim generasi muda Bingyu ke tingkat bawah dari 9 hari dan 10 dunia untuk menyerang pemuda tertinggi dan memenangkan kesempatan besar di dunia. Pada saat itu, dia akan menghancurkan klan darah alih-alih aku. Mata Bingzu sedingin es. Caranya lebih unggul. Meskipun dia tidak sehebat pedang suci Suli, hanya ada beberapa seniman bela diri yang dapat bersaing dengannya di daerah terlantar Dewa Agung ini. Selain itu, leluhur es di daerah es lebih merupakan simbol, karena di daerah terlantar Dewa, daerah es adalah keberadaan yang sangat sakral. Bagaimanapun, ada relik orang bijak di es. Banyak prajurit tidak tahu tentang relik orang bijak. Tetapi leluhur es jelas, karena, pada zaman kuno, perang antara dewa dan iblis didominasi oleh pengabaian dewa. Lokasi spesifik perang dewa iblis kuno berada di daerah es. Oleh karena itu, banyak relik misterius dan kuno disegel di daerah es. Leluhur es domain es duduk di domain es. Dia pernah melihat relik orang bijak di es dingin abadi, di mana peti mati tembaga kuno yang jauh disegel. Peti mati perunggu diukir dengan garis-garis suci yang tak terhitung jumlahnya, yang luar biasa. Leluhur es di wilayah es dapat menjadi begitu kuat dalam beberapa dekade ini karena dia telah mengamati banyak garis misterius dan memperoleh banyak hal darinya. Putra Iblis Darah, kamu belum melangkah ke yang tertinggi. Hari ini kamu ditekan dan dibunuh. Aku melihat apa artinya kamu harus melawan. Bingzu di wilayah es melayang di udara. Angin dingin mengangkat pakaiannya dan membuat pakaiannya berderit. Selalu ada senyum tipis di wajahnya. Dia menatap Putra Iblis Darah dan berkata dengan acuh tak acuh. Formula segel es keluar. Bahasanya jatuh, dan mata Bingzu di Bingyu tiba-tiba menjadi dingin. Saat berikutnya, dia melihat bahwa ada hawa dingin yang mengerikan menyerang Putra Iblis Darah di antara telapak tangannya. Putra Iblis Darah tidak mendapatkan darah naga. Dia hanya menyerap sebagian esensi darah naga, yang secara langsung menyebabkan kekuatannya gagal kembali ke puncaknya. Selama tabrakan itu, tubuhnya terluka, terutama kerangkanya, yang hampir hancur. Pada saat itu, menghadapi udara dingin dari jungkir balik leluhur es di area es, matanya sangat sedih dan galak, dan dia berteriak dengan marah, aku tidak berdamai, aku tidak berdamai. Setelah mengatakan ini, saat berikutnya, telapak tangan leluhur es di area es menjadi dingin dan langsung menghantam tubuh Putra Iblis Darah dengan kejam. Boom! Suara keras meledak tepat pada waktunya. Kemudian, jelas bahwa lokasi Putra Iblis Darah ditutupi oleh es dan salju, dan Putra Iblis Darah terkubur oleh es dingin tulang. Kemudian, tubuh Putra Iblis Darah mengembun menjadi es, dan tulang serta darahnya membeku. Ekspresi wajah Putra Iblis Darah juga kaku saat ini. Dia masih di tempat, dan seluruh bentuk manusia itu seperti mayat. Gunakan sangkar keluarga es untuk menekannya. Bingyu Bingzu mengeluarkan pagoda yang sangat jernih dan indah dari tangannya. Di pagoda itu, ada kecemerlangan emas. Permukaan pagoda itu diukir dengan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat misterius dan luar biasa. Pada saat berikutnya, leluhur es itu berbisik dan langsung menutupi pagoda indah yang terbuat dari es di tangannya ke arah Putra Iblis Darah itu. Ketika pagoda indah itu menutupi tubuh Putra Suci Iblis Darah, Putra Suci Iblis Darah itu hampir tidak bisa melawan, karena seluruh tubuhnya dibekukan oleh es dan salju. Dia menatap, dan cahaya di matanya menjadi semakin menyedihkan, seolah-olah dia sedang memarahi leluhur es di area es. Dengan pagoda indah yang menutupi tubuhnya, seluruh dirinya ditelan oleh pagoda indah itu. Pagoda indah itu adalah harta karun di angkasa. Kamu dapat menyerap seni bela diri dan kemudian terperangkap di ruang dalam pagoda itu. Bahkan jika ada cara suci, kamu tidak dapat keluar dari pagoda indah itu. Setelah hari ke-49, tubuhmu akan disempurnakan oleh pagoda indah itu. Bingyu Bingzu tersenyum dan menatap Putra Iblis Darah yang terperangkap di pagoda Linglong. Saat ini, tubuh Putra Iblis Darah dibekukan oleh es dan salju, dan tubuhnya ditelan oleh pagoda Linglong. Selama dia menunggu hingga hari ke-49, tubuh Putra Iblis Darah akan dimurnikan oleh pagoda Linglong. Selain itu, jiwa Putra Iblis Darah akan dipenjara di pagoda Linglong selamanya. Inilah misteri pagoda Linglong. Ini adalah harta karun bijak yang sebenarnya. Di medan es, hanya Bingzu yang bisa memilikinya.
Meskipun putra iblis darah tidak sebagus yang tertinggi, dia juga dekat dengan yang tertinggi. Dia memiliki metode harta karun bijak. Hanya dengan menggunakan harta karun bijak dia bisa dimurnikan sepenuhnya. Kata Bingsu dingin. Kemudian, tangan kanan Bingsu tiba-tiba bergetar dan langsung memasukkan pagoda linglong ke lengan bajunya. Pada saat ini, darah emas naga asli juga ada di antara mereka. Setelah melakukan semua ini, Bingsu melihat keempat sisi di bawah kakinya. Karena dampak dari pertempuran sebelumnya, saat ini, seluruh tanah di sekitar Yanyunzong runtuh dan retak, yang sangat mengejutkan, terutama tanah yang retak dan mayat-mayat. Anda tahu, sebelum kedatangan leluhur es di daerah es, ratusan seniman bela diri meninggal di sini. Pada saat ini, tubuh para seniman bela diri itu semua jatuh ke tanah, dan darah yang tersisa mewarnai tanah menjadi merah. Adapun sebagian besar darah, itu diserap oleh orang-orang berjubah darah itu. Pria berjubah darah itu dibunuh oleh kaisar perang, dan esensi darah dalam pria berjubah darah itu diserap oleh lelaki tua berjubah darah itu. Orang tua berjubah berdarah itu ditekan dan dibunuh oleh Su Li dengan cara yang paling hebat. Rangkaian kejadian ini membuat orang-orang mendesah dan bergidik. Namun, siapa yang dapat membayangkan bahwa alasan dari semua tragedi ini adalah karena Su Ling memperoleh metode ruang tak terkalahkan, dan itu hanyalah metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Itu adalah metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap yang menarik begitu banyak seni bela diri. Mereka mati-matian ingin menekan Su Ling dengan mengorbankan hidup dan mati, mencoba merebut metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap. Kemudian situasi berkembang hingga tidak dapat disimpulkan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya tewas di sini, dan separuh langit berwarna merah karena darah. Pemandangan itu mengerikan. Melihat semua ini di bawah kakinya, Bingsu di area es tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata dengan senyum pahit, apakah itu benar-benar sepadan dengan metode ruang tak terkalahkan? Kematian tragis dari begitu banyak seniman bela diri adalah kerugian besar bagi seluruh dunia seni bela diri. Setelah mengatakan ini, Bingsu menatap Su Li. Dia mengerutkan kening, menyeka beberapa warna bermartabat di wajahnya, dan berkata dengan heran, tidak bisakah kamu melepaskan diri dari kurungan yang dibangun oleh rantai susunan? Menghadapi pertanyaan Bingsu, Su Li terdiam terlebih dahulu. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, benar-benar mustahil untuk membebaskan diri. Di mana harta karun orang bijak? Bingsu bertanya-tanya, tidak berguna. Su Li menjawab, di mana harta karun orang bijak? Bingsu bertanya lagi, tidak berguna, kata Su Li. Lalu kenapa? Bingsu terkejut. Biarkan saja, kata Su Liying. Tapi kamu membuka segel dari Protos. Aku khawatir Protos sudah tahu di mana kamu berada. Bingsu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Jika Su Li tidak membuka segel Protos, dia tidak mungkin datang ke sini. Bagaimanapun, Su Li telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan berjanji kepada banyak orang bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan yang kuat lagi. Tetapi kali ini, Su Li mengingkari janjinya sebelumnya. Mengetahui adalah mengetahui. Linger memiliki metode ruang tak terkalahkan. Menurut perjanjian sebelumnya, Linger dapat memasuki level yang lebih rendah untuk mengalaminya. Aku membuka segel dan membantu Linger membuka jalan seni bela diri di depan, sehingga dia dapat berjalan lebih lancar. Su Li merendahkan suaranya, menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya dan berkata, ya, jika Bingsu memikirkannya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan berkata, aku khawatir sangkar yang dibentuk oleh rantai pola tidak dapat dipatahkan. Apa selanjutnya? Terjebak dalam sangkar dan tidak berakhir adalah hasil terburuk. Su Li tersenyum pahit dan berkata, jika kamu beruntung, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan sangkar ini. Namun, sebelum itu, kamu harus membantuku menyembunyikan apa yang membuatku terperangkap di dalam kurungan ini. Lagi pula, Ling Er akan segera bangun dari koma. Aku tidak ingin dia tahu semua ini. Lalu siapa yang akan membawanya ke kursi berikutnya? Bingsu berkata dengan rasa ingin tahu. Ketika dia bangun, kamu bisa memberinya tumpangan untukku. Su Li menatap Bingsu dengan sangat serius dan berkata dengan serius, di wilayah Tuhan yang terabaikan ini, orang yang paling bisa kupercaya adalah kamu. Sekarang dan dulu, bagaimana dengan dia? Bingsu bertanya, kamu orang kepercayaannya. Dia adalah Ibu Su Ling. Suara Su Li sedikit rendah dan berkata, dia istriku. Aku tidak ingin kamu membandingkannya dengannya karena itu tidak ada artinya. Aku mencintainya lebih dari siapapun,
termasuk diriku sendiri. Bagaimana jika tidak ada kesempatan untuk bertemu lagi dalam hidup ini? Ice Zhu mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Itulah yang aku rindukan sepanjang hidupku. Kata Su Liying 3 hari kemudian. Selama periode ini, banyak hal terjadi, terutama di dekat Yanyunsong. Pertama, banyak orang kuat dari bidang ruang angkasa lain terbunuh, dan kedua, banyak prajurit tingkat monster tua dari domain dewa yang ditinggalkan juga terbunuh. Seperti yang dikatakan leluhur es domain es, itu pasti kerugian besar bagi seluruh dunia persilatan domain dewa yang ditinggalkan karena kehilangan begitu banyak orang kuat. Dalam analisis terakhir, alasan paling mendasar untuk semua ini adalah apakah Su Ling mendapatkan metode ruang tak terkalahkan atau hanya metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap. Sungguh mengerikan bahwa begitu banyak hal telah terjadi di sekitar hukum ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap. Banyak yang terkuat jatuh karenanya, sungguh menyedihkan. Di antara mereka, kerugian paling tragis adalah Sekte Kabut Tersembunyi dan Sekte Pedang Ganda. Dua sekte besar ini pertama-tama adalah jatuhnya dua patriark yang kuat, dan kemudian kehilangan banyak leluhur tua. Tidak diragukan lagi, bagi Sekte Kabut Tersembunyi dan Sekte Pedang Ganda, bagian dalam dari dua gerbang utama telah menjadi cangkang kosong, dan tidak ada yang kuat untuk mengambil alih. Jika saat ini ada penjajah kuat lainnya, Sekte Tersembunyi Kabut dan Sekte Pedang Ganda tidak akan memiliki perlawanan. Seluruh situasi pengabaian dewa tiba-tiba berubah. Tang Qingshan beruntung masih hidup, tetapi dia terluka parah dan hanya bisa pulih di daerah terlarang. Adapun Kaisar Kerajaan Kuno Dayan, yang mulia, yaitu Kaisar Dayan, juga kembali ke keluarga kerajaan, tidak lagi bertemu orang, dan memilih untuk berlatih dalam pengasingan. Dewa meninggalkan domain, satu-satunya prajurit kuat yang tersisa, mungkin hanya leluhur es dari domain es. Adapun pedang suci Su Li, dia telah lama menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Namun, semua seniman bela diri yang menyaksikan perang tahu bahwa pedang suci Su Li terperangkap dalam sangkar yang terbuat dari rantai susunan dan tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa dipenjara. Waktu berlalu dari menit ke detik. Saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Ketika Su Ling membuka matanya, pemandangan yang tertutup es dan salju muncul di hadapannya. Bahkan tempat tidur tempat dia berbaring diukir dari es dan salju. Di sini, di mana? Su Ling merasa sakit di sekujur tubuhnya, dan otot serta tulangnya terasa lebih sakit lagi. Tanpa sadar ia menggelengkan kepalanya, berjuang sejenak, menatap pemandangan di depannya, dan bertanya dengan heran. Ini adalah lapangan es. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di garis pandang Su Ling. Su Ling menatap sosok itu cukup lama. Pandangannya sedikit kabur. Sosok itu perlahan-lahan menjadi jelas dari pandangan yang kabur itu. Hingga sosok itu muncul di hadapannya, ia berseru, "Bagaimana kau bisa muncul di sini? Aku adalah penerus bingsu. Tentu saja aku di sini." Sosok itu adalah Xiao Xuexue. Tidak diragukan lagi, ia bertemu dengan Su Ling saat ia masih di perguruan tinggi Danwu dan berkata, "Hah." Mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang dan berkata dengan heran, "Siapa bingsu?" Ini adalah pertama kalinya Su Ling mendengar tentang bingsu. Sebelumnya, meskipun Su Ling pernah melihat kata bingsu di buku-buku kuno, ia belum pernah mendengarnya. Su Ling bahkan pernah mengira bahwa bingsu hanyalah tokoh dalam mitos dan legenda dan sama sekali tidak ada. Namun sekarang, mendengar Xiao Xuexue mengakui bahwa ia adalah keturunan bingsu, Su Ling langsung bereaksi bahwa bingsu benar-benar ada. Bingsu adalah penjaga daerah es. Xiao Xuexue berkata dengan lemah. Pada saat ini, Su Ling bangkit dari tempat tidur. Dia menatap Xiao Xuexue di samping tempat tidur untuk waktu yang lama. Ini adalah pandangan dekat ke wajah Xiao Xuexue. Xiao Xuexue sangat cantik. Wajahnya sepucat es dan salju, tanpa warna darah, tetapi fitur wajahnya sangat indah. Seperti produk batu giok ajaib, itu telah diukir dengan hati-hati, sangat mengharukan dan menyedihkan. Jika orang lain melihat wajah Xiao Xuexue, saya khawatir dia akan jatuh cinta dan terharu. Tetapi Su Ling, setidaknya, telah menghubungi Xiao Xuexue beberapa kali. Oleh karena itu, Su Ling tahu karakter Xiao Xuexue. Meskipun Xiao Xuexue memiliki wajah yang cantik, karakternya sangat kesepian. Sejak di perguruan tinggi Danwu, banyak putra surga yang disukai mencintai Xiao Xuexue, tetapi tanpa kecuali, mereka ditolak oleh Xiao Xuexue.
Xiao Xuexue dingin, sombong, dan menarik diri secara alami, membuat orang merasa dingin. Orang-orang seni bela diri biasa tidak berani mendekatinya sama sekali. Pada saat yang sama, Xiao Xuexue adalah seorang jenius terkenal di perguruan tinggi Danwu. Jika Xiao Xuexue tidak memiliki kesehatan yang baik karena berlatih keterampilan atribut es, saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat melampaui Xiao Xuexue di seluruh perguruan tinggi Danwu. Setelah itu, Sang Guanmi muncul. Meskipun ia berlatih metode harta karun Taoti dan sangat kuat, dalam analisis terakhir, bakat seni bela diri Sang Guanmi tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Xuexue. Su Ling membunuh Sang Guanmi, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Su Ling lebih kuat dari Sang Guanmi. Namun, Su Ling takut untuk mengatakan bahwa ia lebih kuat dari Xiao Xuexue. Karena, sejak beberapa tahun yang lalu, Xiao Xuexue adalah salah satu jenius terbaik. Bahkan Wang Huan di puncaknya tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Xuexue. Inilah keunikan Xiao Bing dan Sue. Sampai saat itu, saat melihat Xiao Xuexue lagi, Su Ling tahu bahwa Xiao Xuexue adalah keturunan leluhur es yang legendaris. Kekuatan Bingzu telah tercatat dalam buku-buku kuno mitos dan legenda. Bingzu pernah bertarung dengan pedang suci Suli dan melangkah ke bidang ruang angkasa lainnya, yang dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan. Di masa lalu, Su Ling selalu percaya bahwa baik Bingzu di wilayah es maupun Suli, pedang suci, adalah karakter yang termasuk dalam mitos. Tetapi hari ini, dia menyadari bahwa orang-orang kuat seni bela diri top ini nyata. Kamu bilang ini adalah bidang es. Su Ling mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan rasa ingin tahu. Bagus, Xiao Xuexue mengangguk. Saat ini, dia memegang handuk basah di tangannya. Saat berikutnya, Xiao Xuexue menyerahkan handuk basah kepada Su Ling dan berkata, bagaimana perasaanmu? Tidak buruk. Su Ling mengambil handuk itu dan menjawab. Dalam sekejap, Su Ling tiba-tiba teringat semua yang telah terjadi di Sekte Yanyun. Dia terkejut dan berkata, aku ingat bahwa otot dan tulangku telah patah. Bagaimana aku bisa berada di sini dan pulih? Dalam ingatan Su Ling, dia jelas terluka oleh lelaki tua berjubah berdarah itu dan melukai organ dalamnya. Seluruh tubuhnya seperti orang tak berguna, tulang dan ototnya patah. Apakah kamu tidak memiliki kesan darah naga asli? Mata indah Xiao Xuexue memancarkan beberapa warna bermartabat, menatap Su Ling dan bertanya. Tidak, Su Ling menggelengkan kepalanya. Haha, pada saat ini, Xiao Xuexue tidak dapat menahan tawa dan menceritakan seluruh ceritanya kepada Su Ling. Su Ling mendengarkan dengan saksama penjelasan Xiao Xuexue sebelum dia menyadari bahwa dia dapat pulih dari bantuan darah naga asli. Dapat dikatakan bahwa tanpa bantuan darah naga asli, Su Ling tidak dapat pulih sekarang. Saya khawatir seluruh tubuhnya akan sia-sia. Terima kasih. Su Ling berterima kasih kepada Xiao Xuexue dan berkata, jangan berterima kasih padaku. Xiao Xuexue menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, atau terima kasih kepada Bingzu. Di mana Bingzu? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya secara pribadi. Su Ling berkata dengan rasa ingin tahu. Namun, tepat saat itu, sesosok tubuh melayang tiba-tiba muncul di garis pandang Su Ling. Dia menatap Su Ling untuk waktu yang lama. Dia melihat sosok Su Li di tubuh Su Ling. Sayangnya, Su Li telah memintanya untuk tidak menyebutkan rahasia bahwa Gunung Suyun adalah Su Li di depan Su Ling. Jika tidak, dia akan memberitahu Su Ling bahwa ayahnya adalah pedang suci Su Li. Bingzu menatap Su Ling untuk waktu yang lama. Sebelum Su Ling mulai mengucapkan terima kasih, dia langsung berkata, besok, kamu akan menikah dengan es dan salju. Setelah pernikahan, aku akan mengirim kalian berdua meninggalkan tanah terlantar milik Tuhan dan pergi ke tempat berikutnya. Apa? Mendengar ucapan itu, Su Ling terkejut dan berkata, kenapa? Kenapa aku harus menikahinya? Jika kau ingin tahu di mana ayahmu berada, jika kau ingin menyelamatkan ayahmu, sebaiknya kau lakukan apa yang kukatakan. Bingzu berkata pelan bahwa dia terlalu malas untuk menjelaskan terlalu banyak hal kepada Su Ling. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, Su Ling mungkin tidak mengerti. Daripada begitu, lebih baik tidak menjelaskan dan langsung memaksa Su Ling untuk mengikuti perintahnya. Ini adalah kontak pertama Su Ling dengan Bingzu. Namun, jelas, ini bukanlah kontak yang harmonis. Menikah dengan Xiao Xuexue, ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ingatan Su Ling, atau dalam rencana hidupnya.
Alasannya sederhana, Su Ling memiliki hati. Bagi Su Ling, jika dia harus menikahi seseorang dalam hidup ini, itu hanya bisa dilakukan oleh Su Xiaomei. Jika tidak, dia lebih suka tidak menikah seumur hidup. Namun sekarang, Bingzu dengan sengaja mengancam Su Ling. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Bingzu, dia tidak akan pernah tahu di mana ayahnya berada, apalagi menyelamatkan ayahnya. Pada saat ini, Su Ling merasakan sakit di kepalanya. Dia sedang memikirkan suatu masalah. Di mana ayahnya? Su Ling menggelengkan kepalanya dengan keras. Potongan-potongan memori yang tertinggal di benaknya membuatnya hampir tidak ingat bahwa dia diselamatkan oleh ayahnya ketika dia akan dibunuh. Setelah itu, Su Ling tidak memiliki ingatan dalam benaknya. Karena pada saat itu, dia telah jatuh koma dan telah lama tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun, dia sudah berada di dalam es, masih berbaring di atas hamparan es yang sebening kristal. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang wanita yang seharusnya tidak memiliki hubungan dengannya. Semua hal ini terjadi secara tidak terduga, yang membuat Su Ling merasa pusing. Namun, ketika Su Ling ingin mengajukan banyak pertanyaan kepada leluhur es, sosok leluhur es menghilang dari pandangannya, hanya menyisakan Xiao Xuexue bersamanya. Apa yang terjadi dengan ayahku? Suara Su Ling sedikit suram. Dia menatap Xiao Xuexue dengan dingin. Dia bertemu Xiao Xuexue ketika dia berada di perguruan tinggi Danwu. Xiao Xuexue disebut sebagai jenius seni bela diri top yang paling langka. Sayangnya, tubuh Xiao Xuexue dingin, dan ada udara dingin di tubuhnya, yang tidak dapat dihilangkan. Hal ini menyebabkan stagnasi kultivasi Xiao Xuexue. Tentu saja, bahkan jika alam es dan salju Xiao berhenti, kultivasi alamnya jauh lebih kuat daripada Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling hanya berada di alam Zhenwu tingkat ke-6 sejauh ini. Namun, saat berikutnya, ketika Su Ling melepaskan kekuatan jiwanya, seluruh tubuhnya menyeramkan dan wajahnya terkejut dan terkejut. Tidak mungkin, tidak seorang pun dapat meningkatkan begitu banyak alam atau bahkan menerobos alam Tianwu dalam waktu yang singkat. Su Ling tampak terkejut. Tanpa sadar ia mengangkat tangannya dan menatap telapak tangannya dengan dingin. Ia mulai meragukan apakah tubuh ini miliknya. Sesaat kemudian, Su Ling menjadi tenang. Ia menarik napas dalam-dalam dan memastikan bahwa tubuh ini benar-benar miliknya. Kengerian di matanya semakin kuat. Katakan padaku, apa yang terjadi beberapa hari ini? Kemana ayahku pergi? Juga, mengapa alamku melambung dan langsung menuju alam Tianwu dan mencapai tahap awal alam Tianwu? Katakan padaku mengapa, dan mengapa Bingzu, yang tidak pernah kukenal, memaksaku untuk menikah denganmu. Su Ling tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. Sorot matanya menjadi sangat tajam. Dia menatap Xiao Bingzue di depannya dan berteriak dengan marah, "Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan pernah bisa membantumu mengeluarkan racun dingin di tubuhmu." Xiao Xuexue tercengang. Beberapa warna tak berdaya melintas di matanya yang indah. Dia selalu bersikap dingin dan sombong, tetapi saat ini, dia tidak bisa bersikap dingin dan sombong di hadapan Su Ling. Menghadapi pertanyaan Su Ling yang berulang-ulang, dia berkata dengan lemah, "Aku tahu kau punya banyak pertanyaan. Namun, beberapa pertanyaan tidak memiliki jawaban, bukan? Aku harus tahu jawabannya." Su Ling berkata dengan dingin, "Kalau tidak, aku tidak ingin tinggal di sini sebentar." Darah naga asli ada di tubuhmu. Xiao Xuexue menatap Su Ling dan berkata kata demi kata, "Sekarang, bisakah kau mengerti?" "Tidak." Su Ling menggelengkan kepalanya dan berkata dengan heran, "Dari mana darah naga asli berasal di tubuhku? Lagi pula, meskipun aku memiliki darah naga asli di tubuhku, apa hubungannya dengan pernikahanku denganmu?" "Bingzu adalah tuanku." Mata Xiao Xuexue tiba-tiba tenggelam dan menjelaskan dengan serius, "Darah naga asli diperoleh oleh tuanku setelah menekan putra iblis darah. Awalnya itu untuk membantuku mengobati racun dingin di tubuhku. Namun, karena lukamu terlalu serius dan otot serta tulangmu patah, jika tidak ada obat harta karun tertinggi untuk mengobati lukamu, kau mungkin menjadi orang yang tidak berguna." Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang. Kemudian dia mengerti mengapa luka di tubuhnya tiba-tiba pulih, dan kultivasi alamnya langsung menembus alam Tianwu. Ternyata semua ini mendapat manfaat dari darah naga asli. Bagaimanapun, keluarga naga asli adalah keluarga kuno yang nyata, dan naga asli dapat menjadi begitu kuat dengan mengandalkan kekuatan darah. Kekuatan darah terkandung dalam darah naga asli. Oleh karena itu,
begitu Suling mendapatkan darah naga asli, luka-luka internalnya tidak hanya dapat pulih, tetapi juga meningkatkan kultivasi alamnya secara signifikan. Menerobos alam Tianwu mudah bagi seorang pejuang yang meminum setetes darah naga asli. Bahkan dikatakan bahwa jika bukan karena cedera serius Suling, kultivasi alamnya akan lebih tinggi dari sekarang. Bagaimanapun, sebagian besar efek darah naga asli digunakan untuk mengobati dan memulihkan luka Suling. Suling akhirnya menyadari bahwa darah naga asli awalnya diambil oleh Bing Zu untuk membantu Xiao Xuexue mengobati racun dingin. Namun, karena Suling terluka parah, Bing Zu tidak punya pilihan selain memberikan Suling darah naga asli untuk membantu Suling mengobati luka-luka internalnya. Sialan, jika aku harus menikah denganmu untuk menyembuhkan luka di tubuhku, aku lebih baik terluka parah sepanjang waktu dan menjadi pria yang tidak berguna. Suling berteriak, dingin, dengan nada tegas. Tampaknya baginya, perasaan jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Setelah mendengar keputusan tegas Suling, Xiao Xuexue tercengang. Dia terdiam cukup lama. Dalam keheningan ini, dia hanya menatap Suling. Jika mata Suling tidak cukup tegas, dia akan benar-benar keliru mengira bahwa Sulinggang sedang bercanda dengannya. Bagaimanapun, dia juga merupakan kecantikan tak tertandingi yang paling terkenal di seluruh area es. Ada banyak sekali talenta muda dan talenta seni bela diri papan atas yang mengejar dan mengaguminya. Kecantikan dan penampilan Xiao Xuexue tidak boleh kalah sedikit pun bahkan jika dibandingkan dengan kecantikan tak tertandingi Putri Qing Cheng di negara kuno Dayan. Selain itu, Xiao Xuexue juga memiliki bakat seni bela diri paling langka di dunia. Jika bukan karena racun dingin, kultivasi alamnya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tetapi dia adalah wanita yang tak tertandingi. Sekarang dia ditolak secara emosional oleh Suling, dan melihat penampilan tegas Suling, tampaknya Xiao Xuexue berlutut dan memohon Suling untuk menikahinya. Sungguh konyol, Xiao Xuexue menatap Suling cukup lama. Sebelum Xiao Xuexue berbicara, Suling berkata jahat lagi, aku punya hati. Dalam hidup ini, aku tidak bisa menikahi siapapun kecuali dia. Setelah mengatakan ini, Suling menoleh ke satu sisi dan berhenti berbicara dengan Xiao Xuexue. Melihat tindakan Suling, Xiao Xuexue hanya tersenyum tak berdaya dan berkata samar, aku akan meminta Tuan untuk mengirimmu turun sendiri. Mata indah Xiao Xuexue pucat, dan wajahnya pucat. Dia memperhatikan Suling cukup lama. Tepat ketika dia berkata untuk membantu Suling memohon belas kasihan, Suling memasang beberapa senyuman di wajahnya. Sampai saat itu, Xiao Xuexue menyadari betapa Suling menyukai Su Xiaomei dan betapa dia benci menikahinya. Xiao Xuexue tidak pernah mengalami perasaan ini. Ya, dibenci dan dihina oleh orang lain, bahkan menikahi orang lain, tergantung pada belas kasihan orang lain. Kehidupan seperti ini bukanlah yang dikejar Xiao Xuexue. Saat ini, Xiao Xuexue tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu sangat bahagia? Tentu saja, kata Suling. Baiklah, itu bagus. Xiao Xuexue mengangguk lalu meninggalkan kamar Suling. Setelah Xiao Xuexue pergi, Suling merasa lega dan tak dapat menahan napas lega. Pada saat ini, di tengah kemarahan Suling, tiba-tiba, terdengar suara berat dan berkata, Suling, ada sesuatu yang menurutku perlu kau ketahui. Suling menyadari pada awalnya bahwa sosok ini adalah seekor kucing hitam. Xiao Hei, apa yang ingin kau katakan? Suling mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Menurutku sebaiknya kau menikahinya. Kucing hitam itu terlihat sangat serius. Saat ini, dia berada di lautan kemarahan Suling. Karena Suling mendapatkan setetes darah naga asli, kekuatan dahsyat langsung mengalir ke tubuh Suling, yang membuat kucing hitam yang terluka itu pulih. Apa maksudmu? Suling tertegun dan berkata dengan heran, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi kamu tidak mungkin tidak tahu. Aku hanya punya adik perempuan di hatiku. Lihatlah tanah. Kucing hitam itu memiliki kekuatan dan jiwa yang lebih besar daripada Suling, katanya dengan suara yang dalam. Hah, Suling tertegun, sedikit mengernyit, dan menatap tanah sesuai dengan apa yang dikatakan kucing hitam itu. Tetesan darah merah tua, memancarkan suhu sisa yang samar, jelas darah segar, tergeletak diam di tanah saat ini. Darah siapa ini? Suling terkejut dan membuat beberapa helai kengerian di wajahnya. Karena, di tanah, darah seperti manik-manik, terhubung menjadi satu garis, sangat menakutkan. Dan, lihatlah bentuknya, pria yang berdarah itu baru saja berjalan keluar pintu.
Selain itu, Su Ling juga mengamati bahwa ada genangan darah di tanah, yang jelas mengalir dari seseorang yang berdiri di sini tadi. Tidakkah kamu mengerti? Kucing hitam itu tersenyum pahit dan bertanya. Apakah itu miliknya? Su Ling terkejut dan merasa sedikit terkejut. Ya, kucing hitam itu mengangguk dan berkata dengan serius, jika tebakanku benar, dia tidak menipumu tadi. Setetes darah naga asli itu benar-benar ada di tubuhmu, dan setetes darah naga asli itu sebenarnya untuk membantunya menyembuhkan racun dingin di tubuhnya. Namun karena kamu terluka parah, dia memberimu setetes darah naga asli itu. Su Ling terdiam dan terdiam, atau dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat ini. Pada saat ini, kucing hitam itu terus berkata, racun dingin masuk ke dalam tubuh. Baginya, racun dinginlah yang masuk ke dalam hati. Jika tidak ada kecelakaan, dia hampir tidak bisa hidup selama 3 hari. Su Ling tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. 3 hari, ternyata Xiao Bingsui hampir tidak bisa hidup selama 3 hari. Mengapa dia tidak mengatakan lebih banyak tadi? Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Xiao Xuexue memberinya darah naga asli, yang berarti dia berutang budi besar kepada Xiao Xuexue. Jika kamu bisa menyelamatkan Xiao Xuexue, itu sama saja dengan membalas budi ini. Obat harta karun tertinggi, atau api harta karun tertinggi. Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam, racun dingin itu hanya disebabkan oleh latihan keterampilan atribut es Xiao Xuexue. Dengan penggunaan kekuatan Xiao Xuexue yang terus-menerus, racun dingin itu menjadi sangat sulit dihilangkan. Racun itu benar-benar tidak dapat dihilangkan hanya dengan kekuatannya sendiri, tetapi jika ada obat harta karun tertinggi atau api harta karun tertinggi untuk membantunya, dia pasti dapat menghilangkan racun dingin di tubuhnya. Darah naga asli adalah harta karun tertinggi. Api neraka api penyucian di tubuhku adalah api harta karun tertinggi. Dengan kata lain, semua cara untuk menyelamatkannya ada padaku. Su Ling tiba-tiba menyadari bahwa dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Xiao Xuexue. Tidak heran, Bingzu memaksa Su Ling untuk menikahi Xiao Xuexue begitu dia muncul. Ternyata Bingzu ingin Su Ling menyelamatkan Xiao Xuexue. Xiao Hei, tidak bisakah aku menggunakan kekuatan eksternal dan api neraka untuk membantunya mengeluarkan racun dingin di tubuhnya? Su Ling bertanya-tanya. Kekuatan eksternal. Kucing hitam itu tertegun dan berkata sambil tersenyum, jika kekuatan eksternal dapat menghilangkan racun dingin di tubuhnya, mengapa kamu perlu menikahinya? Racun dingin menyerang 5 organ dalam, kecuali jika itu adalah harmoni yin dan yang, dan itu pasti orang dengan obat harta karun tertinggi atau api harta karun yang dapat menghilangkan racun dingin di tubuhnya. Jika tidak ada obat harta karun tertinggi dan tidak ada api harta karun tertinggi, bahkan harmoni yin dan yang tidak dapat menghilangkan racun dingin. Mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya. Petik 2. Petik 2 petik 2. Su Ling terdiam. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu aku. Sesaat kemudian, Su Ling menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya keputusan apa yang harus diambil. Terserah padamu. Kucing hitam itu berkata, lagi pula, dia tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu tidak mau, kurasa dia tidak akan menyalahkanmu. Tentu saja, dia tidak berhak menyalahkanmu. Namun, dia mungkin benar-benar mati. Setelah Xiao Xuexue meninggalkan kamar Su Ling, dia tidak langsung pergi ke makam es tempat Bingzu berada, tetapi tiba di sebuah gunung es yang menjulang tinggi di padang es. Gunung es ini telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Gunung es ini sangat menjulang tinggi. Berdiri di atas gunung es ini, kamu dapat melihat seluruh area es. Di area es, gunung es ini tertutup oleh es dan salju. Gunung es dan gletser dapat terlihat di mana-mana. Sungai-sungai yang berkelok-kelok membeku menjadi aliran es di sini. Sangat indah dan cantik. Berdiri di atas gunung es yang menjulang tinggi ini, Xiao Xuexue tanpa sadar duduk. Ketika dia berlatih keterampilan atribut es, dia tidak akan lagi takut pada dingin. Namun, justru karena dia berlatih keterampilan atribut es, dia memiliki racun dingin di tubuhnya, dan racun dingin yang kuat itu tidak dapat dihilangkan dan telah menembus ke dalam organ dalam. Apakah kamu sekarat? Xiao Xuexue memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia pernah mengasah di Kekaisaran Lanxing dan berlatih di perguruan tinggi Danwu untuk menemukan api harta karun tertinggi yang dapat menyembuhkan racun dingin di tubuhnya. Sayangnya, api harta karun tertinggi jatuh ke tangan Su Ling. Tanpa bantuan api harta karun tertinggi,
racun dingin di tubuh Xiao Xuexue menjadi semakin serius. Kemudian, leluhur es secara pribadi menekan putra iblis darah dan mengambil darah naga asli darinya. Secara umum, darah naga asli adalah obat yang luar biasa di dunia. Selama Anda mengambil darah naga asli, Anda pasti dapat mengobati racun dingin di tubuh Xiao Xuexue. Tetapi siapa yang dapat memikirkannya? Su Ling terluka parah dan membutuhkan obat tertinggi untuk mengobati lukanya. Setelah berpikir lama, Xiao Xuexue mengalah dan memberikan darah naga asli kepada Su Ling. Terkadang, takdir begitu konyol. Xiao Xuexue menyerahkan darah naga asli untuk menyelamatkan Su Ling dan membantu Su Ling menyembuhkan luka serius di tubuhnya. Tetapi sekarang, racun dingin di tubuhnya menyerang hatinya dan membutuhkan Su Ling untuk menggunakan api harta karun tertinggi dan api neraka untuk mengobati lukanya, tetapi Su Ling menolaknya. Benar-benar konyol. Apakah ini hidupku? Apakah aku akan mati? Xiao Xuexue tanpa sadar mengangkat tangannya. Di tengah telapak tangannya, ada garis darah hitam pekat, yang sangat ramping dan memanjang ke lengannya. Ketika garis darah itu memanjang ke jantungnya, dia benar-benar tidak berdaya. Bingzu tetap berada di makam es. Dia melihat garis-garis yang terukir di dinding es. Dia sedikit bingung. Dia menahan pikirannya, melihat gunung es di kejauhan, menggelengkan kepalanya dengan enggan dan berkata, apakah ini takdirmu? Setelah mengatakan ini, Bingzu Pan duduk dan mendesah. Namun, pada saat ini, sesosok muncul di makam es, dengan cepat mendatangi leluhur es, tampak sangat serius dan berkata, aku bersedia menikahinya, tetapi kamu harus memberitahuku di mana ayahku. Ya, Bingzu berkata dengan lemah. Ya, sosok itu tidak diragukan lagi adalah Su Ling. Dia menatap Bingzu dengan sangat serius, mengangguk dan berkata, silakan. Di mana ayahku? Namun, pada kenyataannya, bahkan jika Bingzu tidak memberitahu Su Ling di mana ayahnya berada, Su Ling pasti akan menyelamatkan Xiao Xuexue. Ini bukan karena dia tergila-gila pada wanita, atau karena dia menyukai atau mencintai Xiao Xuexue, tetapi karena dia berutang terlalu banyak pada Xiao Xuexue. Terkadang, banyak hal yang harus dilunasi untuk menghilangkan penyesalan di hati saya. Jika tidak, Anda akan menyesal seumur hidup.